Masih dia ada Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Kan lagi. Ngeri John. Kita hari ini dengan Jemaah Melodia ya, Lampung Tengah ya. Bukan lagi. Gue ngerasa terhormat loh, terima kasih loh kamu orang udah datang ke sini dari Lampung Tengah jauh. Ya kan, ngobrol-ngobrol seputaran Jemaah Melodia ya. Nah, pertama nih present dulu dari sini deh. Dari sini ke situ tuh, nanti kenalan dulu. Kita lagi ngobrol sama siapa aja nih? Oke, gue Rio. Rio. Gue Ndeh. Gue Erwin. Gue Advent. Tapi basically kalian ini punya band masing-masing ya? Punya bang. Punya band masing-masing ya? Punya band masing-masing. Lo Pain in Black gue tahu ya kan? Ini underground geng ya? Apa ya? Metal ya? Metal bang. Metal ya, bukan metal. underground ya? Bukan metal, underground itu kan pergerakan ya? Oh iya. Pergerakan, mindsetnya kita lupa dulu. Iya. Underground lebih ke pergerakan ya? Ya betul. Tapi alirannya metal. Lu deh, lu pensiun ya? Dokter ajaib. Dokter ajaib. Ya gak tahu sekarang personilnya kemana aja kan. Yang mana yang mau diajakin ngeband yang penting ya? Iya, jadi kalau gue sekarang sih karena gue udah sekitar 7 tahun jadi warga Lampung Tengah. Ya. Jadi silaturahmi di Bandar Lampung tetap. Terus di Lampung Tengah ya kita sama-sama ngerintis lah. Intinya sih tetap jalanin musik lah. Fun lah ya penting. Iya fun, jadi kita jadi saudara. Dari saudara ya di sana ya. Nah, gue denger lu 30 kilometer. 30 kilometer. Buat main sama mereka-mereka ini? Bener, jadi gue kan kerja di salah satu perusahaan swasta kan, ya, okay. Perkebunan. Jadi, nah gue itu juga keluar itu kan karena COVID, jadi harus pakai bahasanya entry pass. Entry pass. Entry pass, karena ya peraturan kan perusahaan. Nah gue itu yang ngejalannya 30 kilometer, berapa kecamatan tuh ya. Jadi gue berangkat itu jam 4:30 sore, nyampe sana kurang lebih jam 5:30. Nanti gue balik jam 2 subuh. Kira-kira sejam ya. Dan ya gokil lah kalau gue jalan itu jalan sepi gitu kan. Itu kira-kira Selat Sunda itu. Selat Sunda itu kan segitu tuh. Ih kurang lebih Selat Sunda. Jadi apa ya, sejam. Lebih seru aja sih kayak gue dulu misalnya kita ngeband paling 5 kilo lah. Nah, deket itu ya. aja kadang ngeluh kan. Iya. Nah sekarang gue ngerasain pengen kumpul sama kawan-kawan, komunikasi gitu kan, network. Itu 30 kilo gitu. Ya sebenarnya kalau logika sumber dayanya bensin seliter tuh 40 kilo ya. Seliter lah kalau naik motor ya kan. Kalau naik motor ya. Motornya juga Supra yang irit. Boncengan lah biar ada kawan ya kan. Pulang pergi 2 liter lah intinya gitu tuh. Gila kan. Nah Win, lu ngeband juga Win? Iya gue ngeband juga. Apa nama band lu Win? Plaserias, Grindcore. Greencore, Iya, oke. Greencore. Blewah gitu ya. Indo es krim magic. Es krim Wallace. Gue sering gituin Win sama kawan-kawan gue di sini Win. Walau es belewah kata dia orang. Anjay kata. Biarin aja. Yang penting mereka bahagia, gue seneng Ray. Ya serunya di situ tuh. Gue pernah podcast bareng Bang Rino Vultur, nah, lu nonton tuh. Bang Rino Vultur tuh gitu tuh. Gue bilang, Bang lu nyanyi apa sih? Gue bilang kan. Gue gak dengerin. Apa cuma gitu. Iya. Tapi maksud gue, ya cuman yang beraliran itu yang bisa memahamin itu gitu kan. Ya wajar aja lah yang maksud gue, namanya taste-nya di situ ya kan. Nah lu ngeband juga Pen? Yang ngeband juga sih. Gue pikir lu gak ngeband. Kebanyakan band kalau gue. Kebanyakan band ya? Lu ngeband sama siapa sekarang? Yang solidnya sama siapa? Ya kalau masih tetapnya sih masih sama Ardana. Ardana sama Sambas. Oh sama Sambas. Sambas terus ada Hidden Star. Hmm. Hidden Star ini sama Ende juga bikin proyekan sama kawan-kawan di Wis, Papagen. Mantap ya kan. Lu main apa? Nyanyi? Keyboard? Main keyboard gue. Main gendang jangan-jangan. Gendang banget tadi. Waduh. Ini grup apa ya? Alirannya apa? Greencore tapi gendang. Nah, lu baru tahu kan weh. Grindcore campur sari itu. Gak ada itu. Perlu dicoba itu. Ah iya. Oke? Yang recording pening. Seru juga Greencore ada gendangnya kan. Nah terus ini kan latar belakang musiknya kan udah unik nih deh ya kan. Udah unik. Terus yang menginisiasi kalian bisa bergabung dalam sebuah jemaah Melodia ini apa?
Gitu. Jadi sebenarnya kalau foundernya siapa ini? Awal pemikirannya? Erwin. Lu awal pemikirannya. Coba gimana dulu? Jadi dari founder itu sebenarnya Erwin, Rio. Nah ada owner Melody Cafe. Jadi brand kita ya. Jadi dia pengen. Siapa namanya? Angga juga ya, tapi bukan The Potters ya? Bukan. Angga Galer. Angga Galer. Galerian. Jadi sebenarnya Doi pengen datang nih karena ada schedule nganuin Kanjeng kan. Oke. Jadi dia cuma titip salam Bang Angga. Oke, salam balik, respect ya. Jadi awalnya Erwin itu ngasih ide, yuk kita buat acara Mas katanya. Gue gatel nih kata dia kan. Oh ya udah nih kata gue kan. Karena jarak seminggunya itu tuh bakal ada acara dari HML Lampung Tengah gitu kan. Jadi bahasanya itu kita pemanasan. Jadi kalau yang volume 1 itu kita belum seberapa ke konsep. Maksudnya volume 1 berarti bikin kompilasi? Sudah volume 3, jadi maksudnya udah 3 kali kami. 3 kali? Iya, 3 kali. Kan gue ngirim kan kemarin di grup kan. Iya. Nah itu volume 3 tuh. Maksud gue cuman, oke, nanti kita terusin. Jadi kemudian si Erwin, yang pertama udah jalan lah latihan. Jadi band yang mau main di acara pertama di HML Lampung itu kita pemanasan latihan lah gitu. Nah di saat volume kedua, wah ini kata gue kalau otaknya Erwin pengen terus kan, gue dudukin dulu bareng nih sama kawan-kawan. Jadi sebenarnya yang gue tanemin di Jemaah Melodia sih kalau gue pribadi dan alhamdulillah kayaknya kawan-kawan support. Jadi Jemaah Melodia ini nggak ada brand genre, genre. Bahkan gue itu punya keinginan kemarin itu sampai ke dangdut pun gue pengen. Nah tapi bingung gini Kak, dangdut kan banyak job sih. Jadi giliran pas diajakin gue ngejob gitu kan. Jadi belum kesampaian gitu. Nah akhirnya volume 2 kita beberapa genre dari Lampung Tengah sama Tulang Bawang Barat main. Nah, terus kedenger sampai anak-anak Bandar Lampung kan. Terus gue juga di sana kan ngebentuk nyabangin dari KGL Bandar Lampung, gue buka KGLT. Nah jadi gue ngerintis, gue ajakin kawan-kawan ngelis. Belum ada yang mau. Ini komunitas gitar Lampung ya? Iya, komunitas gitaris Lampung. Nah jadi gue ngebuka dulu nih, gue main sendiri. Akhirnya kesenggol semua kan. Dan alhamdulillah di volume 3 kemarin, ya gue bangga. Jadi capek gue 30 kilo itu. Kebayar. Kenapa? Tulang Bawang Barat main, Lampung Tengah main, Metro main, Bandar Lampung main. Dan itu genrenya beraneka ragam. Campur aduk. Campur aduk. Campur aduk itu apa aja? Misalnya ada popnya ya. Ya, pop. Ada. Reggae ada, gitu. Rock ada. Hip hopnya ada nggak hip hopnya? Belum. Nanti kita cari talentnya. Nah kalau gue dengar cerita dari anak hip hop itu sudah tersebar sebenarnya di seluruhnya. Cuman kalian harus temuin itu. Kayak di Lampung aja, mereka sebutnya distrik gitu. Hip hop Lampung Movement, HLM mereka nyebutnya. Hip hop Lampung Movement. Tapi ada distrik. Nah kayak di sini nih ada menyebutnya mereka distrik kota mereka. Nah gitu. Karena memang ini gaya-gaya inilah pakai mereka tuh kayak apa ya, pakai nyadur dari bule lah istilahnya. Oh kita distrik ini gitu. Padahal mah enggak juga, maksudnya Lampung Tengah ini semuanya gitu. Bahasa ininya biar kalau omongnya chapter lah ya. Iya chapter lah, biar keren aja gitu. Mereka nyebutnya distrik gitu. Nah terus temuin tuh, kenapa harus hip hop Bang gitu kan ditanyakan. Karena itu tadi hip hop itu kalian perlu pemikiran mereka deh. Coba deh perhatiin jenis musik hip hop ini agak-agak unik ini gini. Mereka kalau liriknya panjang kan, lebih ke gimana gitu. Nah, tajam-tajam. Nah itu, lirik itu lahir nggak cuma dari nulis doang tuh. Pasti ada pemikiran-pemikiran yang kalian perluin di situ. Betul. Dulu waktu pas gue mulai awal-awal podcast, itu gue justru komunitas yang gue ajak ngobrol pertama itu malah hip hop. Gue sampai ditanya sama anak-anak hip hop. Karena anak-anak hip hop ini ngerasa kayak anak tiri. Anak tiri gitu, kayak kita ini kayak apa gitu. Nah, malah justru itu gue bilang. Sampai mereka tuh di podcast tanya kenapa Bang mau ngobrol sama anak hip hop. Sampai kayak gitu. Gue bilang karena kalian punya pemikiran menurut gue. Karena lagu atau lirik yang kalian tulis itu lahir gitu aja. Kalian pasti mikir kan. Betul. Riset kan gitu. Kita yang band kayak gini aja susah bikin lirik sepanjang. Iya kan gitu. Iya, betul. Nah mereka itu, kerennya adalah lirik-lirik yang mereka hasilkan tuh rata-rata itu dari keresahan yang ada gitu. Entah itu sosial, entah apa gitu. Dijadiin sesuatu gitu.
Nah itu mungkin aja bisa jadi buah pikir gitu. Iya. Dan ternyata kebukti gitu kan. Betul. Kesininya buah pikir mereka itu jadi bagus dan nggak cuman bacot doang. Mereka ternyata pergerakannya lebih banyak ternyata. Gitu. Masif juga Mas ya. Masif juga. Ternyata udah tersebar yang tadi gue bilang tersebar loh di seluruh. Cuman kitanya aja nggak nemuin gitu dan tugas itu maksud gue kalau tugas organisasi ini atau perkumpulannya atau pergerakan ini adalah menemui itu semuanya gitu. Begitu loh poinnya. Nah terus lu sebagai founder gitu apa yang lu pikirin tiba-tiba ada jemaah. Kalau melodianya kan Melodia Cafe ya kan. Jemaah ini warga Melodia Cafe gitu. Ya ceritain Win. Nah itu gimana Win? Sebenarnya gini sih Mas, awalnya ya. Biar orang nggak nyangka gini bro. Jadi nggak rancu di sini nggak abu-abu. Ini bukan lagi promosi kafe. Nah, ini bukan lagi promosi apa. Ini lagi ngomongin sebuah pergerakan yang rumahnya di situ gitu loh. Setuju. Gitu. Sebenarnya gini sih Mas, awalnya gue nih udah lama kali ya dari COVID itu nggak pernah main musik lagi. Ya Michael Jackson juga kalau masih hidup juga nganggur sekarang. Sama. Dari situ, aduh gue mau ngapain bingung kan. Gatel loh Mas, baru 2 tahun, 3 tahun kan. Nggak bikin acara ngapain, pikir udahlah bikin acara dulu. Awalnya sama Rio nih, men bikin acara yuk. Ya udah bikin lah, seminggu bang gue bikin. Itu bingung gue, itu nggak. Persiapan seminggu. Seminggu udah, yang penting kumpulin anak-anak. Abis itu terus namanya apa? Nah kebetulan nama Jemaah Melodia itu grup Leng Mas. Oh main Leng. Kan. Okay. Yuk Jemaah Melodia gitu kan. Jemaah gak ada kaki nih ya kan. Iya, Jemaah Melodia. Keren juga ya namanya ya. Terus pikir gue Jemaah. Jemaah itu kan mungkin menurut gue perkumpulan ya bang. Kalau dari Arabnya ya perkumpulan lah. Tapi gue pengen ada melodiahnya. Melodia paling dekat sama musik kan. Yaudah Jemaah Melodia aja. Biar disupport juga kan sama yang punya kafe ya. Iya. Gitu. Gitu sih. Terus gue mikir lagi ini. Si Angga Galer nih ya. Iya gue Galer. Angga Galer bisaan aja dia Galer. Terus. Nah abis itu gue mikir terus logonya apa ya gitu gue kan. Bukan Galer kan? Gue takut. Enggak kan? Gue belum lihat logo kalian loh. Gue mikir kan logonya apa ya? Oh harapan aja gitu kan. Okay. Ya mirip-mirip itu lah lenting-lenting gitu iya. kan. Ya udahlah gitu gue kan. Nah bikinlah acara pertama. Habis itu kok rame mikir gue kan. Di sana di Lembung kok rame kok. Gue belum kenal nih sama teman-teman yang lain-lain ini. Sama Mas Apen, sama Mas Ende udah kenal apa sama Rio udah lama kan. Nah habis itu kok banyak orang-orang baru nih. Ini berarti jadi nih orang ini, jadi ini gitu. Ya udah lanjut terus. Udah bikin volume kedua, volume ketiga. Tapi niatnya ngumpulin sih bang, ngumpulin komunitas. Ngumpulin komunitas, enggak cuma musik sih, creative exhibition juga di situ juga. Betul. Gitu loh, enggak cuma musik aja. Kalau teman-teman ada yang bisa gambar, artwork segala macam atau seni, ya udah kumpul aja di Jemaah Melodia gitu loh. Lebih ngumpulin ke situ sih movementnya. Ngidupin ekosistem kali ya. Ngidupin ekosistem. Kalau kita bikin komunitas itu biasanya nih ada pemikiran yang suka salah nih. Maksudnya ngediriin Jemaah Melodia nih. Yang gue khawatirin nanti ada beberapa pihak yang bilang kalian nih kayak bikin kolam baru nih, kotak baru nih gitu. Kayak kotak-kotakin enggak ya. Jadi sebuah pemikiran tuh justru kalau ada yang kayak gitu harusnya kalau ada yang harus dipikirin adalah aksi saling support gitu. Apa sih yang bisa kita lakuin dan jangan kaku polanya gitu. Itu yang gue sering bilang kalau kita bicara ekosistem, ya kita datengin komunitas itu memang anak musik semua di dalamnya. Cuman gitu, nggak semuanya main musik loh gitu kan. Bisa jadi ini gitaris nih, dia memang main gitar di Paint in Black gitu. Tapi di Jemaah Melodia dia tuh sebenarnya tugasnya adalah ngedesain logo loh sebenarnya. Ngedesain pamflet loh sebenarnya kan. Iya gak sih? Iya benar. Gitu. Di Paint in Black gue gitaris emang, tapi kalau di sini gue yang bikin pamflet tuh gue gitu. Nah itu maksudnya nyumbangin apa yang bisa kita sumbangin. Bener sih Mas, kayak kebetulan ada teman juga kan, di situ mereka dia nggak bisa main musik, tapi dia pintar fotografi. Ya udah, tarik aja ke Jemaah Melodia kan. Iya gitu. Ya itu kalau mau komunitasnya bisa hidup itu kayak gitu. Dan itu harus dibuktiin tantangannya di situ. Karena ada omongan yang kayak gitu. Kalian kayak kesannya bikin kolam baru. Nah itu jangan jadiin omongan miring, tapi jadiin tantangan gitu. Berarti gue harus buktiin kalau ini komunitas kita ini memang untuk ngidupin minimal ekosistem yang ada di Lampung Tengah dulu deh. Gitu. Fen, lu gabung di sini dari awal ya Fen ya? Kalau dari awal ya iya juga sih. Ini kalian tuh ada strukturnya gak sih? Struktur organisasi? Jadi kalau sekarang kayak ini sih. Apa misalkan kalau gak ada struktur organisasi berarti ada manajemen bahasanya gitu ya. Yang manage ini
isinya siapa aja tim intinya di sini? Siapa aja? Deh coba. Jadi kalau kita orang sih sebenarnya dari yang berempat ini ya, yang kita orang tugasin jadi manajer Erwin gitu loh. Iya kan Erwin. Jadi sebenarnya gue tuh senengnya gini loh Kak. Jadi yang tadinya gue nggak ngerti masalah yang kayak misalnya bikin player segala macam, gue dapat ilmu dari Erwin. Iya. Ngeliat casingnya begini sih, tapi otaknya banyak penuh gitu loh. Kayak nggak meyakinkan ya. Jadi sebenarnya di Jemaah Melodia itu kalau untuk sekarang sih kayaknya sih kita nggak bentuk jadi organisasi sih. Jadi ke pergerakan ya. Iya pergerakan keluarga lah sahabat gitu. Dan di situ kami semuanya bagi tugas Kak. Apa tuh? Ya sebenarnya spontan ya Win ya. Kalau yang buat player tetap doi kan gitu loh sama Erwin kreatifnya. Kalau Angga ownernya dia support lah. Iya. Terus juga memfasilitasi lah dia. Iya, kayak gua sama Adven nyari talent. Iya, promoin ayo kita main bareng gitu. Oke. Yang ngurusin kru dia Mas. Tugas gua mecutin Erwin. Iya bang. Win lu, Dia awalnya gue mecutin loh. lu kalau di band lu apa nyanyi? Gitaris. Oh gitaris. Nah itu tadi yang gue bilang kan pas kan tadi gue gitaris emang tapi gue ini nih gitu ya. Nyanyi. Ya artinya kalau komunitas tuh gitu tuh tapi ini itu tadi ya masalah volume 1. Volume 1 tuh isinya apa aja itu bandnya? Yang tadi ya. Yang tadi Lokal dulu. Lampung Tengah semua. Iya. Oke, good. Terus yang volume 2 merambak lagi ke yang masuk udah metro, ada metro di situ. Metro belum. Telombong Barat. Telombong Barat malah masuk di situ. Yang Ikutan kompilasi itu. Ya. Yang ketiga baru yang Selampung itu ya. Yang Selampung itu yang 3 ini. Yang ada Bandar Lampung Metro. Bandar Lampung band mana yang ikut? Kompilasi. Honey Jam. Oke. Alirannya apa itu ya? Grunge ya. Oh iya bahaya nih grunge-nya, geraknya. Mantap tuh, gue suka tuh. Belum metalnya nanti main lagi. Iya. Nah cuman ya gue gak tahu gue yang gak gaul atau gimana gitu ya. Karena gue nih bergeraknya kan, kalau gue ini jelas ya ada di garis media lah intinya gitu kan. Garis gue ini kan gitu. Tugas gue ini ngawal kalian ini, ngawal semuanya lah teman-teman yang kreatif ini, orang-orang kreatif supaya ada di permukaan gitu. Terdetek gitu sama orang-orang gitu kan. Nah ini masalahnya. Yang pertama nih kalau volume 1, volume 2, volume 3 nih ya. Nah, kalian kita pretelin deh. Launching setelah launching pada itu di launching kan ya? Di launching enggak? Main. Langsung terabas aja. Karena volume 1 itu ya itu. Enggak, dia kekumpul nih berapa band volume 1? 6 ya. 6 band. Itu kalian apain 6 band tuh? Perform aja udah. Ya perform aja. Terus dikumpulin dalam sebuah CD atau apa gitu? Enggak. Belum. Jadi yang dimaksud sama volume 1, volume 2 ini apa? Jadi performnya. Tapi yang volume 3 jadi dari perbaikan lah ya evaluasi. Yang volume 3 kita sudah mulai record ya pakai mixer live. Jadi kita bagi gitu. Oh jadi ini lebih ke performnya ya bikin performing volume 1. Jemaah Melodia volume 1 perform ya lebih ke situ ya. Nanti dikompilasi performnya. Yang kedua juga gitu, yang ketiga juga gitu. Nah, berarti kalian belum menginisiasi bikin sebuah kompilasi karyanya mereka. Itu progres sih, itu progres. Rencananya. Di volume 4 rencana. Volume 4 ini awal kan ini yang mulai kebentuk 3 sudah jalan Bang. Yang ketiganya sudah mulai terbentuk itu talent-talent yang kita cari yang punya karya sendiri. Oke. Yang kita tekankan punya karya sendiri. Yang keempat ini kita cari lagi dulu yang punya karya sendiri. Nah mudah-mudahan kelima atau setelah kelima ini kita membuat Jemaah Melodia Fest. Oke. Jadi panggung besarnya nanti di situ mungkin kita bakal bikin kompilasi ya. Kompilasi medianya bakal seperti apa. Tapi gue belum progres ngecek itu. YouTube-nya Jemaah Melodia nih. Dia udah monetizing belum? Kak. Jadi Jemaah Melodia belum ada YouTube-nya. Oke. Jadi sementara ini masih Instagram Jemaah Melodia. Ya mungkin bertahap lah Kak. Nah itu salah satu. Ini jadiin podcast ini diskusi aja lah ya. Diskusi ya. Maksudnya yang pertama nih, gue bukan bermaksud superior atau ngajarin kalian enggak ya. Siap. Ini jangan salah paham dulu ya. Biar maksud gue ini biar rata nih pemikiran. Karena yang dimainin yang kita di Bandar Lampung nih mainnya kayak gitu. Iya. Yang pertama nih memang media sosial memang harus mantep. Kita harus diriin satu misalkan satu akun yang misalkan Jemaah Melodia di situ dan semuanya apapun. Jadi tugasnya akun Jemaah Melodia itu ngapain? Nge-repost seluruh kegiatan anak-anak nih. Jadi dibalik gitu sebenarnya bukan Jemaah Melodia bikin terus yang lain nge-repost. Enggak. Yang lain berkegiatan yang berhubungan sama Jemaah Melodia ya. Jemaah Melodia kerjanya nge-repost.
Jadi Jemaah Melodia ini sebenarnya ya satu bikin kontennya cuma flyer dasar apa. Sisanya hari-harinya adalah memposting itu, merepost lah intinya, merepost activity itu gitu. Nah itu kan bikin akun gedenya dulu, akun rumah dulu. Oke, yang kedua adalah ketika kalian bikin sesuatu yang sifatnya merilis karya gitu, kalian harus mahamin perlindungan hak cipta namanya, gitu. Nah itu yang tadi yang dibahas, yang nanya ke gua, Bang, kalau di sini ngediriin label, itu gimana gitu? Di Bandar Jaya bisa, di Bandar Lampung Tengah itu bisa aja, atau Jemaah Melodia itu mau jadi label juga bisa aja sebenarnya gitu. Nah di Lampung ini sudah berdiri Mercusuara, kalau kalian pernah dengar. Mercusuara itu adalah publishing lokal, Agregator gitu. agregat, yang kalian bisa aja kerjasama. Gitu, kerjasama, ya disitulah kalian bisa ngelindungin hak cipta, hingganya trustnya kejaga. Jadi kedepannya adalah movement kalian nggak salah, bener banget, itu justru movement yang keren menurut gua. Tapi kalau ngomongin musik ini bukan bicara jual beli kayak beli rokok sekian, untung sekian, margin sekian, untung sekian, enggak. Kalau musik ini hasil yang diperoleh itu bukan margin tapi royalti nyebutnya gitu. Nah, dimana kalau sudah posting gitu, itu jadi sebuah aset digital, jadi selama didengerin sama orang, selama dipergunakan sama orang, itu ngasilin uang gitu buat semuanya yang terlibat di situ, baik itu Jemaah Melodianya sendiri, kan nanti kan ada aturan main yang kalian buat nih. Ya kan, berapa sharing profit ke Jemaah Melodia, terus ke band yang ikut berapa persen, ya, nah itu tuh. Nah usaha yang dibangun sama-sama. Kan itu bicaranya kalau ngasilin ya gigit jari juga sama-sama kan gitu. Nah maksudnya gitu kan, kalau ngasilin kita nikmatin sama-sama. Kalau belum ngasilin berarti gigit jari sama-sama, kayak gitu. Nah itu yang gue maksud tuh. Yang kedua movementnya adalah kalian harus bikin segera itu. Karena nanti kedepannya akan trust, kepercayaan kalian sebagai sebuah pergerakan akan mengalami keraguan-raguan nantinya. Kalau seandainya kalian dianggap tidak bisa melindungi hak cipta gitu. Kalian memang jago membuat sebuah pergerakan, tapi untuk hal-hal di luar yang sebenarnya dibutuhkan oleh musisi, kayak lu kan punya band masing-masing nih. Ya. Nah band lu kalau nggak dilindungin sama hukum, sama agregat, sama apa segala macam, terus band lu di Paint in Black deh ya, tiba-tiba lagu lu dibawain sama Metallica gitu. Lu cuman bangga doang paling. Tapi lu Rp1 juga gak dapet gitu. Keuntungan ekonomi yang lu dapet apa? Betul. Lu paling cuman seneng, lu bangga-banggain itu gitu. Hey man, lu dapet apa gitu. Misalkan gitu, misal ya. Nah, padahal nih kalau sudah dilindungi hak ciptanya lewat itu tadi, gak apa-apa bikin label yang namanya Jemaah Melodia gitu. Bro Galer, lu harus fasilitasin itu. Maksud gue jangan nanggung-nanggung kan, jangan cuman tempat dalam hal itu, tapi tempat dalam hal bener-bener jadi akar dan pondasi yang kokoh gitu untuk Lampung Tengah. Hingganya nih bro, paling enggak lu bisa memfasilitasi musisi Lampung Tengah yang ada di situ, dia menjawab seluruh pertanyaan musisi. Jadi nggak harus kemana-mana, di Lampung Tengah pun bisa hidup gitu loh. Betul. Ya kan, nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu ke Amerika bang. Ya kan? Iya kan, nongkrong di Cafe Melodia tapi kaya raya, enak nggak? Enak dong, ya kan? Nah, karena kalian bisa mengolah karya gitu maksudnya. Nah yang ketiga, libatin media gitu. Media-media teman-teman yang ada di Lampung Tengah itu temenin, berkawan gitu. Ini buat teman-teman yang media di seluruh Lampung Tengah, ini ajakan juga dari gua, dari teman-teman supaya kalian mau ngawal pergerakan ini dan merapat ke sini juga support. Artinya ini pergerakan independen ya yang butuh support gitu. Biar ini besar bro. Kalau ini besar, ya semua medianya juga jadi ikut besar gitu ya kan. Dan kerennya kalau besar udah berteman, ya nggak sih? Iya. Jadi nggak ada bahasan yang, nggak ada tendensi yang gimana-gimana gitu kan. Udah kayak gini ngobrol, enak lah nantinya. Jadi apapun kepentingan media ke depannya nanti kalian bisa akomodir gitu. Kalian juga kan sebelum besar juga kan minta disupport kan sama media gitu. Nah itu aksi yang saling simbiosis mutualisme gitu maksud gua. Jangan lupa libatin itu bro. Karena gini, sebesar apapun gerakannya Jemaah Melodia ini volume 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100 nih. Kalau kalian gak ngelibatin media, kecil gerakan kalian. Tapi sekecil apapun gerakan Jemaah Melodia nih,
Tapi kalau kalian libatin media, itu jadi besar. Iya, kegiatannya gitu. Ya salah satunya sebenarnya makanya kami kesini ya. Ya. Ini ya. Iya itu. Jadi iya. Ya kan ini maksud gue enak kalian ketemu gue yang support banget gitu ya kan. Nah, itu tantangan, makanya gue ajakan gue sama teman-teman media lah gitu kan. Ajakan gue yang welcome gitu. Kan gue nih nyontohin nih kan gue welcome banget nih sama teman-teman ini gitu. Karena gue berharap nih kalau someday nih Jemaah Melodia nih gedenya sampai sampun-ampunan ya, amin ya. Amin ya. Kalau gue ada perlu sama kalian, gue yakin kalian pasti welcome gitu kan. Pastilah. Ya kan. Misalkan Win bantuin gue ini deh apa. Enggak. Udah beda bro, udah gede kan. Dia udah punya anak buah. Punya anak buah. Manajer loh Win bantuin gue ngegedein isu ini dong gitu. Di portal kalian. Siap. Gitu nah, aksi yang saling panjat sosial ya kan, asik yang saling support gitu. Karena kita ngebayang kita dulu tuh gimana kita dulu saling topang itu tuh. Begitu gedenya sama-sama enak. Toh pun nanti ke depannya guanya jatuh kalian udah siap gitu buat nampung. Atau kalian yang jatuh gua udah siap buat nampung itu gitu. Nah, berteman sama saling membesarkan teman-teman itu nggak rugi, Bro. Betul. Ingat karena ketika kalian jatuh banyak yang nolong kalian gitu. Kalau nginjek semuanya, kalau jatuh mau sama siapa kalian pegangan gitu. Gak ada yang bisa nolong, jawabannya gitu. Nah itu maksud gue aksi yang, tadi yang pertama berarti kan udah ketemu tuh pergerakan secara keseluruhan, yang perlindungan cipta, habis itu sampai ke ngegiring media. Ngegiring media. Jadi walaupun cuman geraknya di situ doang, tapi besar gitu. Iya. Nah setiap launching ya tadi kan volume 1, makanya gue bilang gue gak denger itu tadi. Karena keterlibatan media di situ kurang. Ini sifatnya masih share dan lu doang lagi yang share gitu. Jadi gini juga sih Kak, jadi awalnya ya memang gerakan spontan juga. Iya. Gak ada konsep di awal, jadi konsep itu terbangun dari volume 1, 2, 3. Dan kedepannya juga sih. Tapi kalau ngomongin udah 3 kayak gini sih gak bisa spontan lagi bro. Ini harus benar-benar harus gerak ini bro. Iya. Kejebur ini. Ini sama aja kalau orang diperkosa tapi minta nambah ini. Iya kan. Jadi dari volume 3 itu udah mulai kan ada sesi sharing sih. Oke. Gua sama Erwin nanya sharing. Nah kedepannya itu juga, jadi kan sebenarnya kayak di Lampung Tengah tuh banyak musisi kan. Oke. Banyak musisi, banyak karya. Tapi yang minimnya itu untuk record. Oke. Nah gue dari Lampung Tengah ke Bandar Lampung kan lumayan jauh sih Kak. Emang gak ada yang produksian di situ, recording? Ya ada sih Kak. Dulunya ada, cuman sekarang udah bubar. Tapi sekarang ada lagi. Iya udah di situ aja dimaksimalin. Jemaah Melodia ini salah satunya juga ntar rencananya kita ada home recording. Cakep itu. Maksud gua ya bukannya ngandungnya di Bandar Lampung ya. Ya kita di Lampung Tengah juga ada loh gitu. Iya, ya gak ada masalah sama itu gitu. Karena ini kan memangkas supaya ini cepat nih ya kan. Cepat, efektif, efisien. Kalau ke Karang belum ngongkosnya, kita gak usah ngomongin bayarnya dulu lah bang gitu. Ngongkosnya aja udah pusing kita ini gitu kan. Kalau di Lampung Tengah ya kan pakai motor Supra bonceng 5 juga gak apa-apa, cepet nyampe kita gitu kan. Iya gak sih? Iya kan. Bensin selip. Iya, nah gitu maksud gua. Jadi gak ada yang harus dipikirin apa-apa, yang salah. Kenapa lu gak mau bikin karya? Nah itu salah. Udah ada di sini kenapa gak bikin karya gitu. Terus kalau misalnya harga dan lain-lain aja bisa ngobrol kok. Kalau ataupun nggak bayar juga, ya lu jujur lah, bang gue ini bokek banget gitu. Tolong gue lah, bikin lah satu rekamin gue lagu. Gak mungkin kalian nggak nolong ya kan? Ya kan? Gak mungkin kalian nggak nolong gitu. Pasti nolong lah. Jangan sampai nggak nolong bro ya ini ya, kasihan lah. Men, ya kan? gak ada HP men. Yang gitu maksud gue. Nah itulah pentingnya jiwa besar kalian di situ. Percuma jadi senior tapi nggak bisa memfasilitasi junior-junior yang beneran ngerangka ya kan. Kalian kayak gak pernah susah aja, kayak gak pernah minta tolong sama orang aja kan gitu. Nah itu, nanti inget, gak ada yang bisa nebak nasib orang bro. Asli. Begitu kalian tolong dia, gak taunya meledak lagunya. Nah lo, dia langsung ngapain di kepala dia langsung mikirin kalian. Itu yang maksud gua, gak bisa nebak nasib orang gitu. Tolong menolong lah, investasi sumber daya manusia itu jauh lebih penting ketimbang lo memfasilitasi apa gitu. SDM itu, makanya gue bilang guyup tuh. Berteman tuh jauh lebih bisa jangka panjang gitu.
Betul. ketimbang lo yang lain-lain gitu. Hmm. Terus sejauh ini nih yang pergerakan Jemaah Melodia nih pengurusnya itu ada berapa orang? Ya ini. Berapa orang? 4 orang ini aja udah. 5 sama Galer kan? Oh emang. Ada Galer. Yogas, ada Yogas juga. Yogas ini galer juga. Ya, panggilannya Yogas Galer. Nih, 2 Galer. Oh jadi berenam ya? Iya, Berenam berenam. ya. Tapi cukup lah itu. Nah terus lu Fen, lu kenapa mau gabung tergerak hati lu di sini gitu? Gabung di sini. Jadi gimana Apa yang lu lihat dari mereka ini? Ya kan deh. Yo, iya kan. Jadi yang tak lihat memang di Lampung Tengah ini banyak talent-talent baru. Betul. Kami satu tujuan untuk gimana ya, jadiin wadah lah buat mereka lah. Iya. Dan saya seneng Mm-mm. banget. Jadi ada pemain baru, ada player-player baru. Mereka mau bermusik karena ya kita udah mati udah lama loh. Terakhir aku bikin festival aja peserta cuman 4 band. Aduh. Festival, Keren, kan? festival lu. Festival band. Jadi langsung juara 1, 2, 3, 4. Iya juga ya. Cuman ini. Jadi sebenarnya mereka banyak tapi mereka takut untuk maju. Nah, Iya, kita wadah iya. ini jadi dari volume pertama, kedua, ketiga sebisa mungkin band itu bergantian. Betul. Jadi yang volume pertama band ini sudah main, besok kita ganti band lagi. Oke. Terus yang ketiga kita mulai meranjak ke karya kan. Oke. Mereka harus punya karya. Karena kalau tujuannya kita ngeband kalau nggak punya karya kan kayaknya gimana gitu sih. Ya nothing lah lu. Nothing lu. Tetep Gue harus sih ada gitu, karya. gue tuh sering kayak gitu ngomong. Lu sehebat-hebat lu ngeband gitu. Ini gua ya disclaim dulu ya, ini menurut gua gitu. Tapi kalau lu nggak bikin karya, lu nol di mata gua gitu. Betul. Kalau gua ya. Makanya YouTube lu dimonetize ya, tapi cover lagu udah deh enggak. boleh cover itu tapi apa namanya itu jadiin tempat latihan gitu sebelum bikin karya gitu ya, tempat latihan boleh. Tapi jangan keterusan gitu. Lu nggak bakal bisa ya jadinya nol juga gitu. Jadinya gitu. Nah, itu tadi tuh mungkin gitu Fen ya. Salah satu tugas lagi nih buat Jemaah Melodia. Apa itu? Mental, Bro. Benar. Jadi kalian harus, kan lu bilang tadi tuh peserta cuma 4. Anak-anak gampang insecure, ya kan? Nah, Jemaah Melodia punya tugas lagi tuh. Gimana caranya kalian ngedidik mental anak-anak yang tadinya cemen jadi pemberani. Gitu. Benar. Jadi kita membuat mereka berawal main di kafe dilihat oleh mungkin bagi mereka senior, Iya. ya kan? Padahal kita sama aja. Iya. Lihat jadi mental mereka naik, Betul. nanti mereka di panggung bisa bergaya lah, Iya. ya kan? Terus bisa berkarya. Itu sih tujuan kita sih sebenarnya. Di band juga ya. Ada sharing session juga Wen ya. Betul, Mungkin bisa sharing Bang session Angga tuh. ya. Penting. Gitu. Sharing session juga penting. Iya, Kenapa? betul. Karena gue bilang tuh ada salah satu tugas lagi anak band itu sekarang ya beda sama dulu lah. Ini udah beda nih. Public speaking gitu. Gue ada kendala di situ soalnya. Kendala gue tuh banyak anak band bagus, keren. Tapi begitu gue ajak ngomong dia nggak bisa gitu. Nah itu pentingnya sharing session tadi di sana. Jadi enggaknya mereka mau paling nggak speak up gitu, ngomong. Enggaknya nanti pada saat mereka mempromosikan lagunya kemana-mana itu mereka bisa tuh. Kalau diundang podcast mereka bisa promosinya lempeng gitu. Kalau diundang wawancara bisa lempeng ngomong gitu. Karena itu momennya loh. Kalau kalian diundang buat main doang jegreng gitu, itu sama aja kalian memaksakan orang lain buat suka sama kalian. Beda loh sama gini, ada sales remote. Bu, beli bu gitu. Nah, dia nggak ngasih tau. Ibu itu langsung apa sih lo gitu, pasti gitu. Tapi kalau dia speak up nih ya, misalnya dia ngomong dulu, Bu, ini remote ini langsung dari Amerika, dia punya ini segala macam. Ibu itu tadinya nggak butuh remote tuh jadi beli loh. Strategi marketing. Nah iya itu maksud gue, itu karena pengaruh dia bisa menjual karyanya gitu. Nah kebanyakan teman-teman tuh gitu, belum bisa itu. Padahal karyanya keren loh, tapi nggak kedengeran. Iya. Ya pentingnya branding sih Mas. Iya, nah itu salah satu tugas kalian di sana. Kalian ngebantu teman-teman supaya bisa tadi mental jadi, public speakingnya bagus. Gue kan di sini kayak gitu juga. Teman-teman tuh kenapa gue hantem tuh kayak tadi kan, mentalnya gue hantem tuh. Karena memang gitu, lu kalau ini bukan tempat hiburan bermain anak-anak di sini ya kan. Ini pertempuran sebenarnya ya kan. Iya, betul. Ya kan di sini tuh gitu, walaupun kita fun, ketawa-tawa, tapi yang harus lu pahamin, lu pikir apa? Lu pikir lu bisa hidup di musik? Gak bisa. Kalau
yang sukses di industri apapun itu gitu, itu adalah orang yang bersungguh-sungguh bro. Adalah orang yang bersungguh-sungguh. Kalau dia nggak bersungguh-sungguh, ya udah gitu. Nggak bisa jawabannya. Kalau serius pasti gitu. Yang kedua yang gue didik itu public speaking. Public speaking, hingga aja dia ngomong gitu. Kenapa gue harus suka sama band lu? Kenapa? Nah lo. Kenapa gue harus dengerin karya lu? Kenapa? Why? Gitu. Nah dia harus present dong. Ya karena lagu gue gini kak. Lagu gue gini. Nah gitu kan keren kan. Dengan semangatnya. Walaupun salah-salah tapi berani ngomongnya itu loh yang mahal ya kan. Iya. Jadi orang yang tadinya belum dengerin jadi iya gimana sih lagunya? Nah jadi suka. Jadi gak suka metal kan? Gue kasih bang ini kasih Pen in Black bang. Kan gue Akhirnya disetel. kan gue instastoryin kan, gue puter di mobil kenceng-kencengin gitu kan. Oh, gue lagi metal nih sore ini gitu. Metal lagu-lagunya dia tuh. Jadi selama gue dari rumah sampai kantor tuh gue lagu dia semua sealbum gue puter tuh. Edan, metal kenceng-kenceng banget tuh. Itu gue instastoryin. Jadi maksud gue itu juga ngebuktiin kalau yang gue dengerin tuh gak cuma itu doang gitu. Teman-teman itu gue gak anti yang musik yang gimana gitu. Gue dengerin semuanya lah. Dengerin semuanya. Sama. Oh gitu ya. Jadi apa ya itu tadi salah satu tugas yang lo ya ujungnya ke mental sama public speaking gitu. Terus apa lagi keresahan yang ada di sana? Siapa nih yang mau ngomong? Erwin. Ini jadi ruang diskusi kita aja nih ya kan. Kalau di sana sih yang pertama ya dari dulu sih kurang panggung sih. Oke. Ya, kurang panggung. Jadi maksud lo cuman di Melodia? Kalau di kafe ada panggungnya gitu enggak ya? Ya, sebenarnya ada sih. Angga Galer Misbar tuh banyak sebenarnya. Angga Galer seneng banget ya. Iya. Enggak nanti kalau Ingat. Kak Angga ke bandar jangan lupa ya. Rica. 2 liter. Santai lah. Terus cuma di les-lesan doang? Iya. Ya dulunya sering sih, sering cuman Bandar J ini baru open-opennya ini masih mungkin dari 2013 mas. Baru open-opennya ya. Dulu aja mas, wih tempat kita ini apalagi musisi metalnya underground, punk gitu, susah mas. Masuk studio aja susah. Iya benar. Gitu. Ditolak habis-habisan gitu loh. Wih ngapain wih pecah simbal gitu kan nanti kan. Ya kayak gitu sih. Tapi gue sekarang mikirnya gini. Ayo dong jangan ada gap itu loh. Sama aja semuanya tuh. Sama aja gitu. Terus SDM-nya juga kayak apa ya namanya. Ayo gue ajain yuk. Nanti lo mas gini banyak gini-gininya gitu loh. Alasan aja. Sebenarnya diajain manggung ya mau aja gitu loh. Makanya sama teman-teman itu bikin. Biar nanti yang adik-adik kita jadi mau gitu loh. Ya kayak krunya kemarin nih. Kayak krunya di Jemaah Melodia. Ya kita nih yang mantau nih. Yang adik-adik kita itu yang ngerjain acaranya. Oh gitu. Keren. Jadi kita orang mantau. Belajar. Keren. Oh itu regenerasi itu. Itu keren. Jadi sekarang ini bentuk regenerasi yang baru bener banget ngelawan gadget itu. Itu kalian kalau berhasil di situ Bandar Lampung belum segitunya loh. Jadi gue tambah dikit Kak. Okay. Jadi ini mimpi gue pribadi ya. Udah gue luapin ke kawan-kawan sih. Jadi nanti itu gue rencananya sih pengennya Jemaah Melodia ini dibagi. Dibagi itu dalam arti regenerasi itu yang band yang sudah ada. Tapi misalnya kurang di mana nih? Kita saling sharing lah pertama kan. Nah yang kedua, gue malah lebih tertarik itu bibit-bibit muda. Jadi rencananya kita mau ngadain festival musik pelajar. Khususnya Lampung Tengah dulu. Karena mimpi gue pengennya ada nih anak Lampung Tengah khususnya dari pelajar yang bisa ya nanti entah kapan waktunya setelah Covid paling ya. Ada festival musik pelajar bisa tampil bahkan kalau bisa juara. Dan gue juga open itu dalam arti di saat memang udah dapat nih misalnya festival musik pelajar bibit-bibit itu kayak nanti kita ambil salah satu atau dua nanti kita lihat kurangnya di mana. Bahkan gue pribadi mau misalnya bantu mereka dalam ngadain aransemen segala macam gitu. Jadi itu sih gue pengennya ada dua step dari yang bibit yang masih apa ya bahasanya itu ya masih mulai-mulai lah. Baru-mulai main musik gitu loh. Karena pengalaman gue dulu sih zamannya sekolah ya kayak kalau misalnya anak kabupaten main ke Bandar Lampung nih. Insecure. Nah iya benar gitu kan. Ngedon. Makanya gue pengennya ada di Lampung Tengah ya berubah lah gitu. Sama juga kayak Mas Endeh nih. Kadang ada anak-anak SMA nih, Mas mau belajar main gitar, diajarin sama doi. Ngajarin gitu loh. Drum segala macam kita mau belajar drum gini. Ya udah, ayo sini gitu. Kita lebih kayak gitu. Ada private juga kita. Ada private. Ada semangatnya.
Kalau kita memang gua akuin lah kalau kayak di Karang ini secara quality memang masih megang lah di antara kabupaten yang lain karena memang satu faktornya ada bro, satu musisinya tuh banyak tinggal di sini nih ya kan benar. Ini yang kedua sekolah musik banyak gitu-gitu tuh. Wadahnya banyak sebenarnya itu poinnya. Dan itu menjadi PR kalian tuh supaya nyiptain itu di sana. Nah itu gimana? Pernah dijadiin pertanyaan sih Kak yang udah lu jawab nih ya. Jadi pernah dia nanya ke gue sih lagi kumpul begini. Kenapa ya kalau di Bandar Lampung itu kok yang pelajar atau yang umum misal festival yang mainnya bagus-bagus gitu. Ya karena banyak yang ngecengin. Karena mental yang banyak yang ngantem mentalnya banyak gitu. Iya benar. Oh segini doang nih kemampuan lo gitu. Tadi gitu iya. Habis itu yang pucat yang insecure pulang itu. Tapi yang punya jiwa ini wah latihan nih. Enggaknya dia begitu nongol, nih gua nih keren nih gitu. Ya itu dulu lah, punya itu dulu ya. Bukan kita nggak bicara sombongnya dulu ya, tapi membuktikan dirinya dulu deh gitu. Nah sisanya baru mindsetnya kita bentuk gitu. Makanya poin utamanya nanti itu sharing session itu sih lebih poin utamanya nanti biar terbentuknya seperti itu gitu. Iya benar, quality-nya gitu. Nah itu yang gue bilang, penyaringan quality gitu. Begitu orang minta disaring quality-nya sama gue, ya gue dengan cara gue dong. Kalau nggak suka sama cara gue, lu ngapain ngundang gue gitu. Nggak usah nanya gue, nggak usah ngajak-ngajak gue ngobrol. Karena kayak gini yang menurut pemikiran gue. Kan gue bilang gue udah disclaim, ini kan gaya pemikiran gue. Kalau lu nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Tapi gue yakin lu bakal lebih cepat gitu ketika gue hantam mental movement lo gitu. Iya kan? Soalnya gue digituin dulu dari kecil ya kan. Keras ya. Sana. Ngapain sih anak kecil nih gitu kan. Nah gitu tuh, gue gak mau dianggap anak kecil ya kan. Gue latihan nih, karena cuma dengan kemampuan yang setara kita bisa dianggap gitu. Iya benar. Gue ngalamin juga. Iya kan? Gue ngalamin banget. Begitu kita udah mainnya bagus segala macem, umur lu boleh tua ya kan. Kemampuan kita udah sama ini ya kan. Nah gitu, nah pembuktian diri baru kita bisa masuk ke lingkungan itu. Wajar itu, wajar. Kalau memang lu gak bisa apa-apa, terus lu ala-ala masuk ya emang lu dimentahin di situ. Iya dong, logis banget. Nah itu yang gue maksud, by the way nih, movement digital kalian tuh kayak mana? Nah ini kan kalian dari tadi kan bergeraknya movement ini terus nih, movement digital ya? Movement digital Jemaah Melodia nih sampai mana tadi? Misal nih kalian kan udah punya medsos, itu tadi yang gue bilang kan bocorannya adalah medsosnya Jemaah Melodia ini tugasnya adalah memfasilitasi itu semua tuh, ada flyer yang udah lu buat lu, masternya lu posting di situ. Tapi movement pergerakannya, misalkan orang bikin, misal gini nih, ada 6 band yang perform di situ, mereka ngepost. Nah tugasnya itu adalah merepost gitu, merepost. Dan semua teman-teman harus nge-tag akunnya itu misalkan gitu. Teman-teman harus follow akunnya itu karena nah itu amannya bermain itu bro. Gue gak ngegedein akun Erwin ya, gue gak ngegedein akun Advent, gak ngegedein akun Rio. Kita ngegedein akun ini gitu. Kalau akun ini punya power, semua kesini gitu. Apapun kepentingan kalian kita post di sini, orang jadi denger. Gitu bro. Ya kalau kemarin itu, alhamdulillah ya mas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa dia? Dia orang Kristen? Bukan. Buddha ya lu? Protestan. Ateis. Dulunya. Nyembah jamban enggak? Satanik, bukan. Dulu. Terus. Nah, alhamdulillahnya sih banyak sih dari komunitas-komunitas luar kayak Metro segala macam gitu kan. Setelah kita bikin akun Instagram, ada nih mas teman gue satu, Mas Alvin Opan, thank you. Win. KGL. Apa namanya, lu lebih dimasifin lagi pergerakan sosial medianya tuh. Ini gua kasih koneksi si A, si B, komunitas ini, lu follow mereka, lu minta bantuan mereka untuk naikin pergerakannya lah kayak, gua nggak apa-apa ya kasih tau ya. Yang pertama thank you buat KMKM Metro untuk merpati James Natar, ada teman gua skena-skenanya, terus ada lagi HML, thank you. Masih banyak lagi sih mas. Sebutin aja semuanya ya kan. Mumpung di podcast. Thank you. Ya sebenarnya teman-teman itu sih yang bantu kita. Poin utama yang penting menjalin link gitu. Iya betul. Agak susah. Community memang harus saling kenal. Ya gitu ngebangun media. Terus setiap perform kalian itu, nah jangan insecure juga bro sama akun YouTube yang masih belum monetize atau subscribernya masih 50 orang mas gitu. Yang gak ngaruh. Ini kan ngomongin tempat portal, ngomonginnya gitu. Betul. Portal media kalian yang dimana anak-anak kalau misalkan mau lihat
mau lihat movement kalian tuh di situ gitu. Iya. Ini masih subscribernya masih 50 gitu ya, nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu, nggak usah lo tonton kalau nggak suka gitu kan, gitu aja. Sebenarnya itu poinnya, wadah. Jangan lupa kalian harus benar-benar mentreatment wadah digitalnya juga gitu, maksud gua, karena itu penting loh. Itu deh pertanyaan gua ke lu tadi, kok gua nggak tahu ya deh, kok gua nggak ini ya. Jadi gitu, kalau kita jauh bro, gimana coba ngediteknya? Iya, betul. Gimana ngediteknya? Kalau gue cuman telepon lu, yo berarti yang tahu gue cuman gue sama lu doang gitu. Sementara yang kita butuhin adalah pergerakan ini udah sejauh apa sih sebenarnya gitu. Bener nggak? Nah cuman lewat Google misal gue carinya, Google misalkan Jemaah Melodia, enter terus YouTube-nya ada. Gue nggak lihat subscribernya, yang gue lihat tuh movementnya. Gue nggak ngeliat followernya berapa, tapi apa yang kalian lakuin di situ gitu. Kayak Instagram kan, nih ya. Musisi-musisi kayak di Lampung nih ya, di Bandar Lampung yang udah ngobrol sama gue itu followernya juga masih dikit-dikit aja. Tapi bukan itu yang gue lihat gitu. Gue lihat, wah ini activity-nya udah kemana-mana nih dia. Sampai feed-nya gue scroll sampai bawah. Iya. Gak banyak ya. Iya dong, maksud gue gini. Kalau dia hunting gue, dia kan pasti hunting gue. Iya. Ngobrol sama gue, dia ngelihat pergerakan dia juga, pergerakan gue tuh udah sejauh mana nih. Gue juga harus kayak gitu dong ke dia. Dia pasti jangan sampai gue salah datang ke tempat yang media kayak kalian tuh ya. Gue kira-kira ada gunanya nggak nih gue datang tempat Bang Angga gitu kan. Sama kayak gue juga gitu, ada gunanya nggak gue nih ngobrol sama kalian. Nah kan kayak gitu sebenarnya, kan kayak gitu, aksi saling tunda itu wajar gitu. Nah, makanya obrolan kita ini lebih ke saling masukan kan ada juga yang gue nggak tahu dari kalian kan. Oh jadi gitu kayak regenerasi tadi. Gue nggak nyangka kalau ternyata yang jalanin volume selanjutnya adalah yang muda-muda gitu. Iya. Kalau di sini mah gua lagi gitu kan. Ayo pelan-pelan. Harus ada guanya, kalau nggak ada guanya nggak jalan misalkan gitu kan, lucu juga gitu. Terus kalian ini maunya diurusin aja gitu ya. Ya nggak kayak gitu maksudnya. Ya movement itu, wah itu kalau gede bahaya. Deh yang tadi gua bilang, gua nggak tahu dari penjuru Lampung yang mana nanti gitu. Dan begitu ada satu aja yang booming nanti, wah gila itu. Hasil, gue yakin nih kalau pergerakan Lampung ini disatukan ya. Gila mas. Gila. Ini kita bakal lebih besar dari era zaman kangen band, zaman The Potters. Ini gue yakin. Kenapa? Karena ada media sosial bro. Iya. Benar. Dan semua merepost itu. Iya. Ngeri bro. Kalau dulu gede cuman karena tongkrongan doang. Iya. Sekarang gedenya karena sosial media. Sosial media. Gue gak tahu lagi tuh udah sampun-ampun apa. Kejar lah ya, kejar. Dan kerennya lagi, kalian sudah bikin regenerasi gitu. Iya. Jadi udah pola pikir menopang generasi selanjutnya udah lahir dari awal gitu. Dan kerennya nggak mati-mati tuh talent-talent gitu. Ngeri. Nah artinya ke depannya akan muncul nanti kayak Angga Galer nih, tadinya cuma fasilitasi tempat. Besok dia ngediriin perusahaan rekaman, jadi label malah gitu kan. Karena dia ngelihat analisa bisnisnya gitu kan. Ini talent gede-gede juga nih, kalau nggak gua produserin, diambil sama orang Karang, rugi gua kata dia kan gitu. Betul. Om Samsul, tolong ya Om. Bapak. Karena gini, ini gua kasih sampel aja nih ya. Dulu di zaman gua nih, ada Jenderal, ada Kangen Band, ada Hijau Daun, ada The Potters, ada BAG ya, dan lain-lain nih. Kita udah jadi di Lampung nih, nggak ada sultan-sultan di Lampung yang mau bikin label. Iya. Benar. Akhirnya kita ke Jakarta dong. Iya. Yang The Potters, Hijau Daun sama Sony Music diambil. Kangen Band diambil Warner's, Jenderal diambil EMI, BAG diambil KFC, ada Udara diambil sama Emotion, itu nyebar. Kita coba lu bayangin zaman dulu nih, yang nongol satu sultan aja di Lampung bikin label, yang nampung seluruh artis itu tuh, udah sekaya apa orang ini? Iya. Itu hartanya bisa nikmatin sampai detik ini lagi. Iya. Ngeri bro, nah makanya kata gue, ingat hasil dari kegiatan karya ini bukan berapa jumlah marginnya, tapi royalti bro. Lu tidur duit lu nambah. Oh iya kan, gue juga Apa nih? ya, mungkin belum kita luak ini. Oh iya silakan. Ya gue tuh seneng sama bangganya di Lampung Tengah itu. Jadi bukan kastanya pemain musik aja yang support. Apa tuh? Jadi ya di sini gue di podcast Kak Angga, gue ngucapin terima kasih juga kita ya. Buat Jadi beberapa Pak Bupati Lampung Tengah. ya bupati, wakil bupati support. Hmm. Dan juga beberapa
namanya anggota dewan ya, Iya. Bang Daus Oh, dan iya. yang lain-lain. Oke. Jadi beliau juga yang main gitu loh, Ya, main keren, juga dan support juga Keren, gitu. keren. Dari volume 1 sampai 3 support. Keren. Dan mungkin ya semoga aja yang lain-lain juga disupport lah ya, kayak dari kabupaten. Ya itu yang lain. kedepannya pihak pemerintah minta tolong supportnya itu aja, Iya, media bang, bawa media sih bang, 2, 3, 4 media gitu supaya pergerakan kita ini terdengar gitu misalkan gitu kan. Ya kan kalau ataupun memang ada bayar berapa, abang lah yang bayarin gitu kan. Tolong lah bang, peka lah bang. Iya, Kita- tolong lah Bang. Kita ini alat aja kita patungan bang di sini, repot lagi kita Jadi nih. yang awalnya cuma Apalah artinya 200.000, 300.000 buat seorang anggota dewan Iya. gitu kan. ya Win, awalnya nggak ada lighting ya Win ya. Enggak ada lighting, Nggak ada benar. lighting terus ada lighting kita kan. Iya, Mas. Ya Allah Mas, cuman pakai lampu boklam doang Mas. Itu pun 5 watt ya. 5 watt. Ya ampun. Ya maksain sih Mas, Iya. maksain. Yang penting intinya jadi dulu. Biar ada indah-indahnya dikit lah ya Iya. gitu. Tolong nggak Bang? Iya, nah gitu maksud gue pergerakan gitu ya pinter-pinternya kalian ngolah itu Iya. gitu. Karena kan memang di sini lillahi ta'ala kan, misalkan nggak nyari untung yang kayak gimana, enggak Iya. loh. Yang penting nih kita sama-sama gede nih. Benar. Komunitas ini jadi besar, terus Lampung Tengahnya besar. Jadi peluang yang harus disodorin gitu ke stakeholders ya, teman-teman semua yang udah support gitu. Gini bro, kalau ini gede, komunitasnya gede, gua gede, lu gede, Lampung Tengahnya gede ya kan, ininya Iya. gede semua nih bro ya kan. Kalau misalkan ini hancur nih, yang rugi cuman Erwin, Endeh ya kan, Rio, Angga Galer, Adven, ini rugi sebenarnya itu karena kita yang bikin ini ya kan, yang hancur ya kita gitu. Tapi yang lain enggak gitu kan, efeknya gitu. Tapi kalau gede bro, gede semua gitu. Benar. Kayak satu kayak semua kayak Iya gitu. Kalau yang hancur ya cuman gua aja udah gitu. Nombok lah gitu. Iya kan gitu. Karena kita yang menginisiasi gitu maksud gua. Nah, itu yang harus disampaikan ke petinggi-petinggi ya kan. Kayak gitu juga kalau di sini gue juga kan disupport sama ada anggota dewan, sama ada HML sama Ibu Wakil Gubernur ya kan kayak gitu. Karena memang yang dipresent adalah sebuah pergerakan yang dampaknya mungkin akan bisa menopang pemerintah juga gitu, yang bisa mendongkrak ya kan gitu, mempromosikan daerah juga gitu. Kalau misalkan besar, ini besar semua gitu. Kalau ataupun memang hancur, yang hancur cuma kita nih Pak gitu. Nah itulah perjuangan bro. Iya. Itu yang harus gue kasih tahu ke kalian juga. Nah ini bisa jadi bergaining kalian buat bicara ke teman-teman gitu. Ini kita beneran pure. Kita udah buktiin. Apa buktinya kalian setulus hati? Ini udah volume 3 bro ya kan. Ini volume 4 lagi. Ini masih lagi bukti apa lagi mau gue kasih nih kan. Ya kan. Ini gue udah 3 volume udah hancur-hancuran ini ya kan. Nah gitu teman-teman kan. Media podcast gue juga gitu kok. Begitu wah enggak mah ngonten-ngonten doang segala macam segitu. Pas jalan udah ngobrol sama gue gimana enggak? Ini gue udah 100 episode lebih lu masih bilang gue bercandaan nih ya kan. Ya enggak lah. Udah mundur ya kan, udah gak ada lagi image yang kayak gitu tuh. 100 episode ini produksi yang bayar editor apa segala macam, ini listrik bayarnya pakai apa? Daun-daun. Ya kan enggak lah, siapa yang bantu gue? Enggak ada, gue bilang kan gitu. Tapi kalau pergerakannya besar, ya contohnya kayak gitu tuh, kayak ngobrol sama Adli yang tadi itu kan. Dia gede ya kan, Adli yang nikmatin duitnya tuh ya kan. Nah itu yang maksud gue, jadi gede kan, kanannya jadi keangkat ya kan lewat Adli, logat Lampungnya keangkat, ini keangkat semua tuh. Isunya yang di Adli angkat, keangkat juga. Itu yang gue maksud bro. Kita ini kan cuma memfasilitasi untuk itu, dan kalau kedepannya ada talent-talent yang naik dari sini, kalau kedepannya gue mau minta tolong, enak banget kan. Iya betul. Enak banget, sejauh ini sih belum ada gitu yang gue mau kayak gimana. Karena gue memang fokusnya ke movement segala lini, ekosistem gue bicaranya gitu. Gimana nih orang lighting bisa hidup, gimana orang sound bisa hidup. Gak cuma musisinya doang gitu. Kalau musisi mah cuma satu pesan gue, bikin karya. Karena cuma itulah kita hidup dari situ gitu. Dengerin. Buat event organize, manajemen dan lain-lain, pikirin pola bagaimana menghidupi organisasi. Iya, betul. Kalau organisasi sudah hidup, organisasi itu akan ngidupin kalian. Logikanya gini bro, kenapa sih orang mau datang ke Jakarta dulu ya? Kenapa mau ke Jakarta? Karena kita mau hidup di kota yang hidup. Iya. Kita cari hidup di kota yang hidup. Betul. Itulah alasannya kenapa gue dulu merantau ke Jakarta. Karena gue mencari hidup di kota yang hidup. Gue tinggalin Lampung. Nah sekarang Lampung sudah punya banyak fasilitas untuk itu gitu. Nah tapi masalahnya kan belum bisa nih.
Nah makanya gue balik ke Lampung, gue hidupin Lampung. Ingatnya harapan gue, cita-cita gue, Lampungnya hidup, gue bisa cari hidup di kota gue sendiri gitu. Deket sama teman-teman, deket sama keluarga, gue mau ngobrol sama musisi, ada juga kok di Lampung gitu. Anak metal ada di Lampung gitu. Ya kan? Anak reggae ada kok di Lampung gitu. Nggak harus sama Segidok misalkan gitu-gitu kan. Sama aja sih ngobrolnya, bedanya memang movement mereka lebih liar ya kan. Mereka tur Eropa misalkan ya, kita masih tur Kota Gajah misalkan gitu kan. Ya kan? Apa bakery ya kan. Iya nggak apa-apa ya kan, bangun-bangun juga, tapi keren aja. Jadi keangkat juga kan, oh ini Kota Gajah ya kan, oh ini bakery. Oh ini Masgar nih ya kan, tahu kan orang. Kali-kali motor di Jabung. Nah gitu kan. Jadi orang tahu, nah Jabung misalkan yang kota-kota, ya misalkan gitu ya, ada daerah-daerah yang terkesan menyeramkan gitu. Begitu hadir kalian jadi nggak serem lagi gitu kan. Jadi wih di sana keren juga ya anak-anak. Sekarang ya nggak ada yang serem. Solid. Nah itu bro, tugas kita di daerah ini kayak gitu. Bener-bener jadi, gue tuh apa ya, walaupun kita nggak ada yang kayak gimana gitu, tapi gue tuh seneng banget loh. Gue tuh malah ngucapin makasih loh buat kalian ngidupin di kota itu. Karena apa ya, dulu Rio tahu lah, lu juga deh ya nanya gue kan, lu kenapa sih bang dulu lu keliling-keliling. Tadi sebelum podcast ditanya tuh, lu keliling-keliling sampai mana-mana. Karena ini yang misi gue bawa gitu. Gue mati-matian tuh gue ngedukasiin itu tuh, supaya frekuensinya sama nih, hingganya bisa bergerak di situ, gitu. Wah kesana-sana. Nah kesini-sininya kan, ya udah susah kan gue mau kesana-sana. Akhirnya gue bikin ini supaya bisa didengerin, bisa dilakuin di sana. Nah ini kan kayak kita bikin podcast nih, filenya kan bisa kalian tonton lagi gitu kan. Ini intinya kan bukan Jemaah Melodia hadir di podcastnya Angga, tapi ini file bisa kita buka lagi, apa aja sih kemarin catatannya, oh ini, oh kita harus ngapain nih movementnya nih, oh begini. Itu tuh file-file itu yang bisa yang dipakai gitu. Kalau kayak ditonton berapa view, aduh berapa whatever lah sama itu gitu. Kalau itu rezeki-rezekian lah. Ya. Kalau lo kasih rezekinya ya naik lah ini gitu. Kalau enggak, kalau belum, ya udah paling enggak bisa jadi manfaat buat kita loh. Ya. Paling enggak catatan tuh buat kita. Ya kan, apalagi nih keresahan lagi di sana. Tadi lu banyak banget deh yang mau lu sampein deh. Mas, apa mas? Ya, kalau keresahannya sebenarnya kita sama-sama untuk merubah blok-blok itu. Ya, merubah Oke, blok-blok itu yang paling Misi- penting. Misi itu utama kan. Ya. Jadi jangan sampai lu main di Jemaah Melodia cuma anak metal, anak rock gitu kan. Enggak semua. Gitu. Dan semoga juga kawan-kawan yang lain berpikir sama gitu. Karena yang gue lihat pertama kali gue masuk Lampung Tengah, jebur di kawan-kawan musisi, blokade itu. Iya. Blokade itu sangat nampak banget. Iya. Jelas ya Yu ya. Jelas Gitu. banget. Ya. Perasaan terbesarnya sih sebenarnya. Oh blok-blok gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan untuk memaksa orang itu untuk berubah genre. Enggak. Misalnya Erwin genrenya berubah jadi genre apa gitu kan. Tapi sebenarnya kita semua itu suka semua genre. Tapi ya yang kayak kita ngomongin di luar kan. Gue main reggae bisa gitu. Tapi gak akan sebagus orang yang main reggae. Iya. Karena ada nyawanya. Iya. Dan Gua sama Erwin aja belum main-main ya. Aduh, belum manggung-manggung Udah, Ge. di acara. Udah Ge, belum satu. Oh iya, next baby ya. Kan kalau aliran musik kan ngomongin passion kan. Iya. Oh, selera gue di sini Susah mas gitu. kalau ngomongin tes mas. Bener, Nah, itu. gue setuju itu. Jadi PR terbesar itu di Lampung Tengah lah khususnya. Dan semua lah di Lampung ya Kak ya. Iya. Mungkin masih ada lah blokade-blokade itu, ya gua harap sih bisa Mulai terbuka. mulai terbuka lah. Open minded gitu ya. loh. Saling menikmati lagu gitu. Ya artinya dengan kehadiran teman-teman di podcast gua bro, teman-teman di Lampung Tengah, komunitas Lampung Tengah, ini ajakan terbuka lah dari mereka gitu kan, bahwasannya mereka tuh welcome gitu. Jemaah Melodia dibuat bukan untuk promosi kafe ya kan. Betul. Jemaah Melodia itu dibuat untuk Lampung Tengah lah artinya Iya. gitu. Untuk Sharing buat juga, sharing, ngobrol. edukasi. Siapa tahu bisa saling membesarkan komunitas gitu kan. Benar. Keren kali ya, misalkan komunitas A ngundang kalian gitu kan. Wah, seru-seruan di sana. Iya. Komunitas ini gabung di sini gitu kan. Enggak cuman orang yang di situ, tapi justru organisasi gitu. Iya. Itu lo akan lebih gila bro, lo kalau semuanya gabung nih, ada dua keuntungannya. Yang pertama besar. Iya dong, ya kan. Ramai kan. Besar. Yang kedua cepat, sampai. Cepat. Nah, punya tujuannya apa?
dilakukan bersama-sama, udah dia gede, cepet sampai. Iya. Kenapa? Karena udah saling gotongan gitu. Ya kan? Kalau menciptakan industri itu sederhananya gini, ini pemikiran sederhana, bukan gue bilang mudah ya. Pemikiran sederhananya gini, terlalu jauh kita bicara selling gitu, sales. Nah kita bicaranya gini aja dulu, bagaimana membuat atau membentuk satu daerah tuh jadi ramai dulu nih. Kalau ramai, ada pasar. Nah kalau ada pasar, ada jual beli. Nah itu baru tuh, baru enak kebutuhannya. Rame aja dulu gitu, ini kita baru mau bikin sesuatu, kalian udah jegal di sini, nggak boleh gitu lah. Gimana caranya? Ini ada pergerakan, ini dukung. Biasanya ada nih, biasanya dari junior gitu, atau dari senior yang terlalu kolot gitu bilang, si ini bikin ini loh, sini masa kalian, nah mulai ngadu-ngadu gitu kan. Kalau gue dengerin kayak gitu, si ini bikin ini loh, di mana bang, kapan bang? Ayo kesana yuk, udah datang yuk gitu. Apa yang nggak bisa kita dukung, nah itu sebenarnya. Mungkin pakai tawa. Iya nanti soalnya gini yo, begitu komunitas lain tuh kalian sambangi, kalian datengin dan kalian dukung apapun pergerakan mereka akan ngerasa, wih gila ya, lu mau bikin apa-apa besok jangan sungkan ya, telepon gue lah, ngelibatin gue gitu bro. Kalau nggak bisa dimulai dari dia, kita yang mulai gitu. Nggak apa-apa, datengin aja. Gue tuh kayak gitu kok, gue datengin, oh ada pergerakan ini. Kalau nggak ada syuting podcast ya, kalau nggak ada syuting podcast gue pasti datang. Kalau ada syuting podcast ya nggak bisa datang, pasti gitu. Pasti gue datang kok, datang. Ada acara, kemarin aja ada acara launching album, single teman di kafe mana itu. Kalau nggak ada kegiatan apa, gue datang pasti. Kalau ada syuting gue bilang, gue minta maaf, gue gak bisa datang, ada syuting, gue fotoin nih tamunya nih. Oh iya gak apa-apa gitu. Jadi seneng aja gitu, begitu kita dengan kehadiran kalian aja itu udah cukup solid tadi. Jaga solidaritas itu tuh. Solid udah ngeri tuh. Nah orang lain nih yang ngelihat perkumpulan itu, orang lain tadi yang tadinya niatnya mau ngadu domba, jadi ngeliatin, si anjing mereka temenan lagi gitu. Iya. Orang kita niatnya mau ngadu, ya kan? Kok mereka temenan, ya kan? Salah arah gitu. Nah gitu juga tuh. Oh ternyata orang tadinya nggak respect jadi respect bro. Ketika tuh kumpul sama-sama. Itu aja sih pesan gue. Nggak muluk-muluk lah. Kalau kayak gap yang paling besar tuh di situ. Karena di Lampung ini juga, di Bandar Lampung juga kan ke situ. Tapi, rata-rata udah wajar itu. Tapi kita berusaha tuh. Gue selalu pesan kan, kalau kayak di grup pun gue bilang udahlah turunin egonya ya kan. Ini egonya, datang lah ya kan. Toh datang juga kan santai ngobrol nggak diapa-apain kan. Justru malah dijamu, malah di ini kan. Justru malah dimintain pendapatnya gimana ya bang, gimana ya bro. Ya kan ini kita gimana nih. Ya lebih dihargain lo malah. Dan gue sendiri ngomong di beberapa volume itu gini. Jadi gue pengennya tuh antara senioritas sama junior itu tuh sebenarnya hanya sekedar nama ya. Iya. Dan gue pengennya itu cuman yang diperlakukan tuh hanya attitude. Ya. Benar, gue setuju itu. Misalnya junior nih, gue junior, ada yang lebih senior. Jadi kesannya kayak gimana gitu loh senior kan. Nah itu yang mau kita orang hilangin. Jadi kayak kami ya, Rio, gua, Erwin sama Mas Adven, di saat volume itu, misalnya kami gak main, ya kami nge-crew. Iya. Jadi nge-crewin gitu loh. Jadi support lah ya, bantu support. ya. Jadi gak ada namanya gap, oh lu senior itu. Tapi yang mesti kita jaga antara junior ke senior ke junior. Attitude. Sumbang sih. Itu sama kayak gue bikin. Kan gue sama teman-teman di Bandar Lampung ini berinisiasi bikin Ulun Lampung tuh kalau kalian pernah dengar tuh. Iya. Ulun Lampung kompilasi itu ya. Itu sama tuh gue kalau pada saat kita lagi kayak kemarin tuh launching gitu ya. Itu kan yang gue undang media. Itu di grup gue ngomongnya kayak gini. Kalian datang ke acara jangan kayak tamu ya. Gue bilang kan. Pokoknya datang langsung bisa bantu apa gitu. Jangan minta dilayanin, gue injak loh kata gue kan. Sampai kayak gitu gue ngomongnya. Maksud gue, karena kan kita, ya tamu kita itu bukan lu gitu. Tamu kita itu justru media loh, undangan yang benar-benar mau membesarkan kita ini nih. Justru kita ini disupport loh gitu. Jadi bukan kita di situ terus kita artis, no. Ya kan misi kita adalah membesarkan ini. Jadi apapun yang bisa datang ya tadi mau nge-crew kayak atau bantu-bantu. Kayak Yunan aja masang Yunan Reska kalau kalian tahu ya. Itu masang banner, ya Allah bang gue ini artisnya. Pasang, gak apa-apa tapi dia seneng. Siang-siang dia datang gitu, pasang banner. Udah beres, oke, balik gitu. Gue dibayar 3M kata dia. Makasih mas, mantap. 3M. Makasih mas, mantap. Makasih mas, mantap.
Ya kayak gitu kata dia kan ya. Ya tapi gue seneng aja, maksudnya seru aja gitu. Jadi ngerasain kalau ini punya kita gitu. Iya. Ternyata bener pas yang datang itu, ya justru malah media-media yang mau ngebesarin itu. Dan kita respect. Paling enggak gak usah ngerepotin, paling enggak tuh ajak lah teman-teman kenalan sama media. Bro gue dari ini anak kompilasi juga, ini grup gue ini. Lagunya wow, jadi dia seneng tuh. Iya. Media tuh. Itu cara bertemannya gitu. Jadi kalau jangan minta dilayanin gitu. Kalau yang bisa, apapun itu yang bisa dilakuin sama-sama, kepikirannya misalkan, oh geser meja aja deh kita yuk geser meja yuk gitu. Misalkan gitu aja udahlah gitu, gak apa-apa. Yang penting lu jangan repotin orang aja gitu. Keren aja lah di situ. Dan ya udah. Dan itu gak bakal nurun derajat lu sebagai musisi gitu. Karena kita tuh nih musisi tuh, jujur aja lah. Kita tuh cuma jadi artis ketika kita di atas panggung. Benar. Udah. Sebelum naik panggung sama turun panggung lagi udah. Udah, nggak ada apa-apa gitu. Sama aja. Sama aja, buntu-buntu juga ya kan. Bokeh-bokeh juga ya sama aja gitu. Ngerokok juga sama-sama ya kan. Baru kan kalau kayak di atas panggung bedanya kan kenapa lu harus kesannya harus artis banget ya kan. Kan kita lagi show, lagi perform. Lagi memperkenalkan lagu kita, ya wajar dong kalau dandan gitu. Gue justru malah gak suka sama yang gak dandan malah. Gue pernah dulu main di Metro, gue ngundang talent gitu, main di acara gue IO-nya waktu itu ya. Main di acara gue, dateng, cek sound tuh pakai sendal jepit. Pakai sendal jepit, begitu terus kalau dia cek sound terus perform nanti pakai baju apa? Gue bilang, kayak gini aja bang. Oh gitu. Ya udah, gue bilang udah kelar dia cek sound, ngumpul nanti kelar cek sound ngobrol ya sama gue. Iya. Udah kelar ngobrol, turun. Oke, makasih ya udah datang ntar malam kalian gak usah main di sini gitu kan. Kaget mereka. Sebenarnya sama Keras. sih mas, kayak gitu. kemarin bikin kayak gitu kan. Awal-awal volume 1 sendal jepitan. Habis itu gue bikin gimana ya? Bikin upload Flyer. logo, flyer, tulis ada sendal jepit dicoret. Iya. Masa kalah sama yang nonton bro kata gue kan. Yang nonton aja pakai sepatu. Sepokat mas. Kalau enggak, kalau memang itu memang identitas band lu gitu, yang jepit semua gitu, kalian memang kedepannya nanti berpikir merchandise kalian adalah sendal jepit gitu ya boleh aja nggak apa-apa silakan gitu. Tapi kalau kalian pakai sendal jepit alasannya nggak punya sepatu itu bullshit buat gua. Kenapa? Karena kalian bisa pinjem. Siapa yang tahu kalian tuh minjem sepatu? Gua bilang kan gitu. Kalian tuh nyanyi loh di situ, bukan oh ini sepatu kita minjem. Enggak ada yang tanya itu sepatu minjem. Ya enggak ada. Gak ada yang tanya itu. Gue gak peduli gitu. Nah itu maksud gue lu hargain orang yang nonton. Jangan hargain gue lah. Kalau gue ini istilahnya cuman bantuin lu support lah di sini ya. Lu main di acara gue. Lu gue bayar gitu kan. Terus ini yang lu kasih terus lu berharap band lu gede anjing. Ya kan. Gak boleh kayak gitu loh kata gue kan. Lu hargain orang yang nonton gitu. Nah itu maksud gue kan. Ya kan. Nah, jadi performa yang keren lah. Kalau memang misalkan. Oh ini memang style gue bang. Gue kemana-mana pakai sendal jepit, gue manggung pakai sendal jepit, gaya oke lah gitu. Iya, kayak misalkan Ari Lesmana kan selalu nyeker gitu, manggung di mana 1000 panggung itu nyeker semua ya, memang dia nyeker gitu. Portainti begitu. Iya, memang itu stylenya dia gitu, kita bisa maklum. Kalau alasannya cuma gara-gara nggak ada sepatu gue belum kering bang segala macam, ya lu pulang aja dulu, lu keringin dulu sepatu lu, baru lu manggung di sini, enggak kan? Sampai akhirnya mohon sama gue bilang simple kalau mau main rapih kata gue udah. Kalau selama lu masih bertahan sama gaya lu ini, kata gue, lu datang ke sini jangan bawa kemampuan lu yang sok hebat itu menurut lu hebat kata gue. Lu bawa attitude lu yang bagus ke sini. Gitu, bawa pemikiran lu yang bagus, lu mahamin ini semuanya gitu kan. Gue bayar loh kata gue kan. Kalau gue nggak bayar iya, ya kan lu suka-suka gitu. Yang nggak bayar aja ada nih teman-teman yang nggak dibayar malah. Gimana caranya dia supaya keren dan bisa punya nama gitu. Nah, lu dibayar tapi kelakuan lu kayak gini gitu. Nah itu sangat-sangat miris buat gua. Makanya ketika, nah ini ngomongin berapa dibayar ke depan tuh sering banget tuh gua bahas di podcast gitu kan. Dibayar itu untuk yang layak dibayar gitu sebenarnya gitu jawabannya. Lu udah bikin karya kah? Sudah membuktikan apa di masyarakat? Sudah dapat pengakuan apa di kalangan masyarakat? Minimal di Lampung Tengah dulu lah. Kalau Lampung Tengah ini udah cinta sama band lu, nah baru kita ngobrol. Berapa Anda harus layak dibayar gitu. Tapi kalau masih yang tahu band lu ini cuman gua dan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah, ya kan? Lu jangan ala-ala nego sama gua gitu. Lu
siapa gitu. Iya. Lalu sokap ini. Situ oren. Enggak ya. Nah gitu maksud gue yang lebih berkaca diri juga. Lebih berkaca diri. Nah ini adalah momen untuk berpromosi gitu. Nah kalau lu memang mau cari uang nggak di event ini tempatnya di reguler mana gitu. Lu carilah di Karang tuh banyak reguler kafe-kafe. Lu cari uang lah duit tuh. Ya kan di situ. Itu pun nggak gampang lu masuk di reguler di situ kan. Lu lihat dulu tuh. Main lu gimana ya kan. Band lu bagus apa enggak ya kan baru lu bisa main di situ. Lu berjuang aja dulu tuh di situ. Ini bukan tempat cari duit ini. Ini justru tempat prestis lu sampai mana di sini ya kan. Salah satu sharing session kita udah terjawab di sini. Bener men. Nanti beda. Oh iya. Oh, gua kalau sharing session ada gua live mulut gua lebih keji tau gak lu. Tapi bandara. enggak nanti next kita harus ngundang gitu. Yoi. Gue dulu tuh pernah ditanya nih ya di daerah, adalah di salah satu kabupaten di Lampung. Bang, dulu ya itu di era yang gue baru cerita soal media sosial. Instagram waktu itu. Bang, menurut gue kalau postingan Instagram itu nyampah bang buat gue. Gue tuh gak alay kayak orang-orang gitu. Gue agak gimana nih ya kan. Oke, udah nih segitu doang nanya. Iya bang, gimana tanggapan lo bang? Gue berdiri, gue bilang, lu anak band bukan? Iya bang. Punya band? Punya. Berarti lu punya karya sendiri? Punya bang. Bikin lagu sendiri? Punya bang. Oke. Terus lu promosi di mana? Ya selama ini masih rekaman, terus nanti kita cari label yang bisa ini segala macam. Oke. Terus udah kayak gitu doang. Itu kalau label dan Spotify apa ya, YouTube itu namanya tempat distribusi, bukan tempat promosi. Itu pasarnya. Nah tempat promosi itu di media sosial. Oke, kita tarik lagi ke belakang. Sekarang gini, media sosial itu dibuat untuk memang mengekspos lu, jati diri lu, branding image lu ini siapa. Di situlah tempat lu berkreasi gitu sebenarnya, memperkenalkan lu siapa. Nah tapi kalau lu bilang itu adalah orang-orang yang ngepost itu adalah orang-orang alay ya kan. Sekarang manfaatnya adalah nyampah buat lu gitu kan. Kalau Instagram dibuat untuk orang, ya memang Instagram itu sebenarnya buat tempat nyampah gitu. Nah kalau lu sikap lu kayak gini, berarti menurut gue lu yang sampah. Lu cuman menu-menuin Instagram doang gitu. Tau gitu mau ngapain lu buat akun gitu. Lu gak usah bikin akun, bahkan lu gak usah nyentuh-nyentuh Instagram gitu. Karena lu sampah di situ gitu. Statement sampah buat gue gitu kan. Itu dia diem tuh langsung bingung kan. Ya, lu kreator aneh dong kata gue. Lu kreator tapi kayak gaya ngomong lu kayak netizen tau gak lu. Julid. Iya gak sih? Dia kan kayak netizen yang mengkritik orang gitu. Ya kalau lu kreator ya lu ini ada medianya, lu promosi abis-abisan tuh di situ. Iya. Kalau nyampah terus bodo amat ya kan. Emang Instagram ini dibuat untuk promosi abis-abisan ya kan. Dia gak tahu bang, kalau zaman dulu promosi itu mahal bang. Oh gila lu. Iyalah mau kemana-mana gila. Lu masuk inbox aja harus lewat sana sini loh. Iya artinya karena gini analisanya kan bisnis balik lagi. Kalau kata inbox tuh gini. Alasan gue promosiin band lu apa? Band lu kan belum terkenal. Nah, ya kan gitu. Mendingan gue masukin iklan kacang 2 kelinci kata daripada bayangin lu. Kalau digituin gimana lu? Nah kan gitu, beda. Jadi bukan masalah ada orang dalam terus ini ya nggak gitu juga ya kan. Pembuktian diri dulu lah. Nah media sosial adalah tempat untuk itu, lebih mudah gitu. Nah kalau misalkan nggak kuat sendirian, gabung sama teman-teman, kolaborasi, bikin tongkrongan ya kan. Jatuhnya Jemaah Melodia nantinya itu akan jadi tongkrongan digital nih. Ada tongkrongan, iya kan, ada tongkrongan movement realitanya di tempat itu. Di digitalnya tempat nongkrongnya di situ. Kocak kali ada band A ngobrol sama band B tapi di situ di akun itu gitu. Tapi sama-sama lagi di rumah. Paling kita yang nonton ketawa-tawa nih ngapain mereka pada ngobrol sini. Ngekek sendiri pasti di situ. Karena tempat nongkrong. Lo ini tempat nongkrong kan. Ya wajar aja tempat tempat kita saling ngeceng-ngecengin di situ kan lucu gitu. Nanti ada orang yang lihat ke situ. Jadi oh gila ya akunnya hidup banget ya gitu. Padahal ini siapanya aja nggak tahu nih ya kan. Tapi kok akunnya hidup banget ya. Karena ada komunikasi di situ, ada interaksi di situ. Anak metal ngobrol sama anak reggae misalkan gitu. Ada band A ngobrol sama band B, personil band A ngobrol sama band ini gitu. Ngobrolnya di kolom komentar postingan apa gitu. Bodo amat lah pokoknya kita ngobrol di situ. Atau aksi saling repost Instastory gitu.
Itu kocak aja. Ya gue di tag lagi. Admin kan capek kan post-postin aja udah. Sampai titik gitu kan banyak apa-apa lah udahlah. Mereka ngomong apa sih gitu. Tapi happy pasti gue yakin. Pasti. Nah itu maksud gue spirit ngebangunnya. Karena kalau bukan kita siapa lagi bro. Benar, Itu. benar. Tuh ini bukannya nyuruh-nyuruh ini mah. Enggak. Nah, harusnya kayak gini sih. Gue ngelakuin itu kayak gitu. Alasan gue ke teman-teman sederhananya gitu. Terus kalau bukan kita siapa? Gue bilang kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya dari gue dulu deh gitu kan. Gue aja dulu lah gitu. Gue punya sikap yang kayak gini, ya udah. Nah lama kelamaan gue berharap dari sikap gue ini diikutin lah sama teman-teman gitu. Biar kita makin gede nih, biar nggak sia-sia juga apa yang gue lakuin kalau didukung sama teman-teman. Gue nggak minta kalian datang ke sini ngobrol di podcast, kalian bergerak aja itu cukup. Gue ngerasa podcast gue ada manfaatnya gitu. Itu aja udah cukup gitu buat gue. Karena apalagi ya tadi misi gue. Movement mindset, mental yang harus diperbaiki, sama yang terakhir adalah gimana kota kita bisa hidup gitu. Hingganya kita bisa sama-sama cari hidup. Enak bro, nanti lu dari Lampung Tengah bertandang ke Karang, main kan band-band top di Lampung Tengah nih, main di sini dibayarnya bagus gitu kan, asik gitu kan. Band Karang di sana, karena di sana sultannya udah banyak, sponsor udah hidup. Band Karang main di Bandar Jaya atau di Lampung Tengah udah dibayar bagus kan, saling yang kayak gitu tuh. Hidup gitu. Iya dong, lu tahu kan bayarannya Seringai, bayarannya ya kan band underground loh. Itu di Bandung, bro. Mahal. Sebenarnya nggak mahal sih. Mahal itu kan untuk orang-orang yang nggak punya duit, ya kan. Iya. Iya dong. Benar. Mahal itu gitu, relatif. Kalau dia punya duit, ya nggak mahal lah. Iya, karena itu layak. Nah, bayarannya layak. Kalau dia misalkan rate publishnya di situ dan ada orang yang bisa bayar, why not gitu? Ih kemahalan, iya enggak lah. Kalau dia punya duitnya kok. Dan dia bayar lagi. Kalau kemahalan itu kita nggak punya, kita duit kita cuma 1 juta, dia sebutnya 50 juta gitu. Waduh kemahalan nih, iyalah duit lu cuma 1 juta. Kalau lu punya duit 100 juta, kok murah mas, ya kan? Padahal saya punya duit 100 juta loh, mas cuma 50 ya saya bayar gitu. Iya nggak? Gitu. Apalagi nih, resahnya apalagi nih? Biar bisa jadi bahan diskusi nih. Lebih ke mindset sih Bang. Mindset, oke. Tambahan mindset ya, Oke. mindset yang harus sedikit dirubah lah dari teman-teman, nggak cuma di Lampung Tengah ya. Hmm. Cuman karena kita bergerak di Lampung Tengah, Ya. jadi terutama di Lampung Tengah ini, tolong dirubah dulu mindset yang namanya sombong. Iya. Sombong. Jadi nggak ada lah. Kalau menurut kita nih sombong itu tanggapan dari masing-masing individu itu sendiri. Iya. Cuman menurut Sudut kita pandang. nggak ada sudut pandang, nggak ada sombong itu. Sombong itu cuma milik Allah ya bro. Woi, betul, Iyalah. betul. Iyalah, nggak ada yang harus sombongin. Jadi janganlah berpikir apa, gue malas main ke sana, anaknya sombong-sombong, nggak ada, nggak ada. Kita bukan Tuhan, bro. Ya itu yang gue bilang. Nah itu kerennya speak up tuh kayak gini tuh, ngelibatin media teman-teman. Iya. Nah itu ajakan juga ya buat teman-teman media, ngeliput teman-teman Jemaah Melodia, karena itu buat menghancurkan tembok-tembok stereotype ya. Iya benar. Tembok-tembok apa orang kan nebak-nebak di sana tuh gimana sih Iya, gitu. Nah betul. hadirnya media kayak gua, kayak teman-teman nantinya di Lampung Tengah, mudah-mudahan bisa seiring sejalan sama kalian itu akan menghancurkan itu gitu. Karena nanti akan di media mereka akan melihat, membaca gitu kan. Oh enggak dong pergerakannya gini, mereka nampung ini. Oh ternyata Erwin, Adven asik orangnya gitu. Padahal nggak kenal nih mereka, karena mereka ngelihat di podcast, ngelihat di tulisan apa gitu ya. Ya kayak gitu karena nggak ada lagi tebak-tebakan jadinya dan nggak sungkan akhirnya. Itu selalu gue tekenin sama Erwin dan kawan-kawan. Kalau kita merasa ada kompetitor, kita yang merasa ya, maksudnya ada individu yang merasa itu bukan kompetitor, justru rangkul lah. Iya. Rangkul itu bukan itu teman sebenarnya. Mereka belum ada arah. Iya. Siapa tahu kita yang bisa gabung bareng-bareng kan, bisa arah maksud gue. Iya, bisa jalan bareng maksudnya ya. Bisa jalan bareng. Oh iyalah ya. Keren lah pergerakan kalian. Nah, abis itu setelah after itu apa program kalian di samping volume 3 ini kan volume 3 udah jalan ya? Volume 3 udah. Oh berarti volume 4. Volume 4. Apalagi program kerja kalian nih? Program mungkin lebih ngulangin ke ketiga ya. Ketiga. tapi dengan apa format yang beda yang ditawarin di volume 4? Sebenarnya gak jauh beda sih mas. Lebih ke band karya lagi. Kita mau ngumpulin. Sebenarnya karena masih banyak mas. Karena masih banyak yang belum masih ngantri. Ini DM. Instagram penuh ini minta main kan. Cuman
mulai gue lihat-lihat nih apa ibaratnya rada-rada bukan di filter ya Iya. maksudnya. Oh ini udah punya karya ya ini Iya, belum, iya. brandingnya kayak mana segala macam. Terus kita lebih pengen ngedukasi juga sih mas Iya. gitu loh. Pengen ngedukasi juga. Oh ternyata ini di Joma Melodia bisa main ya ketedangan kayak gini ya gitu. Malah udah ya sebagian kita juga di luar di luar dari sosial media kita juga ya ketemu langsung. Lu harusnya gini nih kayak gini nih gitu ya kan. Bisa edukasi. Iya, gitu iya, kan, iya. bener lah. Tapi menutup diri untuk kita juga dapat masukan dari teman-teman. Iya dong, iya dong. Pasti. Oh ini acaranya diginiin sih ya kita Iya, open. pasti. Karena kan kalian tuh membuat ini dari sebuah lembar kertas kosong kan, Iya. bukan ngikutin kerjaan siapa terus kalian Enggak. jalanin kan. Ini tadinya nggak ada jadi ada kan. Iya. Nah, artinya kalian butuh masukan buat itu gitu. Iya. Bener itu. Gimana Fen? Jadi kemarin juga kan ada di volume 3 kan kita bawain karya sendiri lah masing-masing. Temen ada yang sudah lama nggak main, dia sudah vakum bertahun-tahun kan. Oke. Kita gabungin, dia main. Ternyata dia punya karya. Mereka tanya ke kami, ke kita ini, tanya, kita kurangnya apa? Ya kita jawab. Jadi ada sharing di situ antar player. Oke. Itu yang kita butuhin di sini. Mungkin kedepannya sih kita pengennya kalau memang teman-teman yang punya karya sudah pada tampil, untuk kedepannya kita pengen teman ini saling cover. Iya, saling Itu backup penting ya. sih kalau saya bilang sih. Saling cover. mengcover lagu ya. Oh, Jadi iya benar itu bagus tuh. Jadi tren media sosial. Iya, gue setuju. Nama gue nambahin Gimana nggak ya? deh? Jadi yang pertama next program ya. Ya. Jadi kedepannya kita mau roadshow ya. Ya. Maksudnya Oke. semua kafe di Bandar Jaya. Oke. Yang mau terima kami sih. Ih, sebenarnya. mantep. Gitu. Gila lah masa nggak mau lu, gila lu. Mohon gitu kan. Gila. Nggak, Lu jadi gila. nanti kedepannya Daripada lu bayar talent lu ya kan, Iya. anak-anak main terima kan. kafe yang mungkin tempatnya layak lah ya. Mm-mm. Bisa muat gitu. Ya, Dan paling mereka enggak juga yang ada bersedia. soundnya lah ya. Iya. Iya. Ya kemungkinan nggak- Gerson juga. Biar nggak pening Iya. ya. Kan kita juga pasti support lah. Oh, cakep ini mantap. Jadi sementara mungkin tempat lah mereka ya. Iya, Jadi iya, untuk iya, kita iya. saling promo. Iya. gitu. Iya. Dan ntar keliling lah kami. Mm-mm. Misalnya volume 4. Tur mandiri bahasanya, Ah, tur mandiri. Keren. Jadi bukan Melody Cafe sebagai iya, itu iya. brandnya itu, aja. itu gue khawatir gitu. Gua yakin Angga juga punya perasaan yang sama lah Iya. Iya. ke situ. Dan kemarin di volume 3 beberapa owner cafe juga datang. Iya. Dan udah gue tegasin ntar Keren. kedepannya kita bakal Pindah mas ya. pindah Pindah. gitu loh. Karena banyak kak kafenya. Iya, keren. IO lah ya lebih enak. Iya, gitu. Keren tuh, keren. Terus kedepannya juga gue pengen gini kak. Di volume keberapa lah ya. Siapnya kawan-kawan. Mm-mm. Nanti itu misalnya nih. Yang daftar itu bukan band. Apa? Personil. Ngapain? Nah personil kan ya. Hmm. Ada basis, gitar, drum. Jadi semua. dream band gitu. Nah jadi terkumpul nih. Tapi kita udah nyiapin list lagu. Oh. Udah itu kita kocok personil. Oh, ya dream band ya kayak dream Nah band kayak gitu ya kayak formatnya. mode dream band dulu ya. Hmm. Ya kalau kata gue sih jadi untuk nyatuin loh kak. Jadi Iya. anak reggae sama anak metal gabung. Ntar ada waktu sekitar 10-15 menit. wih, Ngejam Gini gitu. lah kita gitu. Nggak ada Oh, semua keren, gitu, keren. gitu. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Iya. Sekarang udah bukan zamannya individual, bro. Iya. Iya. Lu lihat dong. Superhero aja udah ada Marvel sekarang. Banyak lagi. Superman jalan sendiri mati Ash. Mati. Ya kan? Udah sekarang keroyokan bro sekarang bro. Asli. Ya kan? Superhero yang segitu-gitunya aja keroyokan apalagi kayak kita-kita ini. Ya enggak maksud gua kalau dengan cara bersama-sama ya kayak gitu Iya. kuat gitu. Kuat, besar dan cepat itu maksud gua. Itu aja sih yang gua gaungkan selalu meruntuhkan ego. Meruntuhkan ego tuh harus benar-benar ini deh. Ya titipan gue tadi ya Win ya, movement media sosial tadi, kalian jadi wadah tempat nongkrong digitalnya di mana nih gitu. Ya nggak cari kemana-mana, begitu di googling ternyata wow gitu. Kalian tuh udah jadi sebuah pergerakan yang luar biasa gitu. Iya. Karena itu penting gitu. Nah orang ketika akan bangga kalau misalkan lahir satu talent besar dari Lampung Tengah gitu kan. Yang dikenal gitu kan, bangga banget lah. Gua. Iya dong. kayak ngomongin kayak di Lampung kan ada kangen band kan bangga lah Iya. semuanya. Walaupun Bener. dihujat gimana tapi bangga Lampung punya Iya. kangen band gitu kan. Ada Hijau Daun, ada The Potters gitu. Nah kayak gitu juga pasti nanti di sana gitu akan ada satu misalkan talent yang besar dan kerennya lagi ini adik asuh kalian loh. Iya.
Keren lah gitu kalau kalian kemarin udah Mas tahu. ya, ini sorry. Ada artis dangdut yang menang kemarin itu kan tetangga gua. Ya Hmm. nongkrong bareng sama Iya, kita. nah itu. Gitu. Tetanggaan. Itu tetangga Mas dari dekat. Iya, apa nih? Sama aja. Ada main apa? Enggak ya? Iya. Enggak ya? Hai. Ada loh. Takut dia mau cewek. Enggak, jangan ajarin juga bro. Nanti kalau dia kenal cewek, maksudnya udah bucin gitu, udah enggak aktif lagi nanti. Biasanya berubah kan. Jemaah bubar jemaah. Enggak sih Mas, sekarang udah mulai merapat-rapat. Oh kakak ada yang bikin acara. Oh ya bocing Mas. Oke nih. Oh. Makanya kita saranin tadi nikah umur 40-an gitu. Waduh gila. Jadi dia masih bisa mikir buat acara. Oh gitu. Iya. Cari yang ini, cari yang support lah Win, ya kan? Ya kan di usia 40 tapi ya tetap. Jangan buru-buru nikah loh. Oke, terakhir buat nutup podcast nih. Hope lah harapannya Jemaah Melodia buat industri kreatif dan atau musik di paling enggak di Bandar Jaya dulu atau di Lampung juga boleh gitu. Gimana? Yo, buat. silakan yo. Ini jadi doa kita sama-sama Iya. nih bro, ya kan? Ya yang pertama kayak Bang Angga nih terima kasih banyak lah ya. Sama-sama. Udah banyak masukan juga buat kami kan. Kan kita diskusi. Yo, Gue dari awal udah disclaim ya, gue gak menggurui ya. Ya kan? Yang pasti untuk teman-teman semua yang sudah punya jam terbang yang lebih banyak lah artinya di luar Lampung pun ketika kalian kembali ke rumah kalian itu jadilah jembatan gitu. Ya. Untuk teman-teman yang lain. Mantap. Jadilah jembatan yang baik lah. Ajari dan itu tadi turunin ego kita. Win. Mas Ende dulu. Udah. Bridging, oke. Harapan dulu ya. Oke. Jadi gue sih berharapnya khususnya di Lampung Tengah dulu lah. Oke. Lampung Tengah yang belum bergabung, Ya. kawan-kawan dari beberapa komunitas atau dari ya tongkrongan lah ya. Ya. Yuk kita sama-sama bareng gitu. Ya. Sama-sama duduk bareng, kita Mantap. sharing. Jamaah Melodia ini bukan milik gua, bukan milik Erwin Ya. dan siapa-siapa itu Ya. milik kita semua. Kita semua. Jadi ya saling support lah, saling Ya. support dan turunkan ego ya, Ya. turunkan ego. Jadi nggak ada yang hal negatif Ya. yang kita lakuin lah gitu. Dan kalau gue sih, gue tuh setelah masuk di Lampung Tengah itu gue pengen jadi ini loh Kak, jadi maksudnya pengen bermanfaat lah Ya. untuk kawan-kawan gitu. Mantap. Jadi Jadi ibadah ya. iya jadi Ya. ibadah gitu loh. Mantap. Jadi kayak Rio ada pengalaman di bandnya, gue juga ada pengalaman di ya dulu kan festival. Ya. Nah apa sih yang bisa gue kasih gitu? Iya. Ya. Kawan-kawan yang seumuran ataupun yang di bawah. Iya. Bakal gue kasih semua Kak gitu, nggak ada yang gue tutupin. Prinsip gue itu setiap ilmu yang kita berikan itu pasti akan bertambah. Iya. sih. Benar. Dan jadi amal jariah sih ke depannya. Amin. Jodoh sejari aja. Beda lagi itu men. Iya jangan. Ya, mungkin itu sih Kak. Gua semoga pergerakan kita ini bisa tambah besar lah. Amin. Dan Amin. semuanya support Amin. dan bisa memajukan Lampung Tengah dan juga Provinsi Lampung. Amin. Mana Ewin? Kalau gue lebih ke talent-talent ya boleh ya. Boleh. Udah dijawab Iya, tadi. ya bener. Ini keren. Yang nih. penting teman-teman semangat main musiknya, berkarya. Ya karena itu sih Mas kalau Iya, main musik kan. bener. Ujungnya berkarya juga kan. Iya. Gitu. Iyalah. Pokoknya sama mungkin dari tongkrongan jangan ada gap-gapan bro. Pokoknya kita di sini maju bareng aja ya kan, asik-asikan aja ya kan. Iya. Absen. Gila ini kalau ada cewek yang liat dia ilpil nih langsung. Ternyata receh ya ternyata Erwin kata dia kan. Terus Pen, silakan Pen. Gimana ya, udah semua. Udah semua. Apa lo kepikiran buat apa gitu? Intinya ya gimana ya? Ya musik jangan dikotak-kotakin sih. Ya. Inti ininya kita ada temen dari genre dangdut. Kita bukan nyuruh, bukan menjurumuskan kayak kemarin KGLT kan. Kita undang teman kita yang gitaris dangdut. Gitu kan. Maksudku misalnya kamu ada arah ke situ, monggo belajar. Iya. Gitu loh. Kalau memang kamu mau ke dangdut silakan. Oke. Kita kasih pandangan musik-musik lain, nggak cuma satu musik aja sih. Oke. Betul. Jadi kalau boleh gue simpulin, sebenarnya yang pertama kalau dari Rio adalah nurunin ego, ya kan. Kalau dari Endeh itu ajakan, teman-teman ngajak semua teman-teman. Kalau dari Erwin adalah talent-talent tetap terus berkarya, push terus.
Kalau dari Advent ini lebih ke apa ya? Iya, nggak apa open minded lah gitu. Open minded terhadap apa yang lo lakuin gitu. Lo ngelakuin A, bukan berarti lo nggak bisa masuk ke circle yang lain gitu loh. Lo sama-sama main musik juga bro ya kan. Kecuali kalau lo main burung beda. Beda ya kan. Iya kan maksud gue beda. Maksud obrolannya ya. Obrolannya beda. Obrolannya jadi kayak obrolan di dalam hal. Ya kan ini main gitar nih. Ya kan. Satunya metal, yang satu gitaris dangdut gitu. Terus bawa gitar ke tempatnya band yang beda kan sama aja, sama kan. Kalau misalkan main burung kan bawa burung ke tempat anak metal yang nggak nyambung. Itu mau diapain burung ini? Biar kicaunya makin bagus. Oh ya nggak apa-apa. Taruh aja taruh sini gitu. Ya kalau burungnya hobi berisik ya kan silakan. Siapa tahu burungnya bisa nyekin bro. Nah gitu. Gacor ya. Gitu maksud gue boleh gitu karena nggak ada bedanya nggak ada. Sama-sama musik lah musik. Sama semuanya sama. Ini masalah selera kok. Tinggal passionnya aja sih mereka nyatunya di mana. Toh yang pada akhirnya bro, yang nilai itu bukan kita tapi pendengar ya kan. Iya dong. Nggak semua suka lagu metal, nggak semua suka lagu pop, nggak semua suka lagu dangdut, nggak semua suka. Toh pada akhirnya kan punya kotak-kotak sendiri gitu. Maksudnya yang pendengarnya sendiri loh gitu loh. Kalau gue dangdut banget, gue cuma dengerin dangdut. Kan pendengar gitu. Dan lu nggak salah lu mainin itu dan apalagi ke ranah kreator ya. Waduh kalau sampai gara-gara lagu. Ingat lu tuh kreator bukan netizen, ingat. Iya yang gue itu yang gue bilang, ingat lu tuh kreator lu bukan netizen. Kalau netizen lu ngomong kayak gini, wajar, gue wajarin lu ngomong kayak gini. Tapi kalau lu kreator nggak pantas itu keluar dari mulut lo. Karena kita sama-sama gitu loh. Pada akhirnya kan netizen, teman-teman yang suka dangdut ya dengerin aja dangdut, yang suka dengerin metal dong ya kan. Itu yang paling bener adalah kita sesama kreator ini gimana caranya sama-sama naik nih, sama-sama ngangkat gitu. Keren-keren, amin-amin bisa bikin gimmick. Misalkan Erwin pacaran sama biduan dangdut, misal loh ya kan gimmick loh ya kan gitu. Boleh tuh Win. Misal gitu. Terus yang ngegedein, yang ngomporin ini nih, YouTube-nya Jemaah Melodia sama Instagram Jemaah Melodia nih ya kan. Kompor di situ kan makin-makin nih. Terus si Rio diem-diem kan posting. Jadi lambe turah dia. Ada apa nih? Ya kan. Ya gitu kan lucu-lucuan kan orang lain udah bingung tapi niat kita lucu biarin lucu-lucuan gitu. Ya gitu-gitulah seru-seruan lah intinya. Nah, itu maksud gue ngegoreng daerah sendiri itu sebenarnya simpel dari hal yang paling sederhana. Itu mau gimmick nggak perlu jualan siapa-siapa tapi apa yang kita lakuin itu sih yang jauh lebih penting. Oke geng, terima kasih ya Jemaah Melodia, Rio, Nde, Erwin sama Advent ya. Thank you udah datang jauh-jauh dari Lampung Tengah ke sini dan diskusi bareng soal ini. Gue seneng banget kalian ada pergerakan di sana. Semoga pergerakan ini bisa besar dan bisa mensupport Lampung tadi yang Nde bilang, Lampung secara keseluruhan bisa mengakomodir kalian bisa jadi sebuah perusahaan besar gitu di sana dari pergerakan jadi company yang besar gitu. Amin ya. Enggaknya banyak orang yang bisa hidup nanti di situ gitu. Amin. Thank you geng, give applause untuk Jemaah Melodia. Yeay.